kuasa, Pak. Dia mampu melakukan segala apapun. Bahkan dia bisa berteopani, Pak. Dia bisa datang ke hadapan manusia, datang ke bumi dunia ini dengan berbagai macam wujud. Kita manusia tidak berhak untuk membatasi keberadaan Tuhan dan cara pikir Tuhan, Pak. Kalau Bapak saya bisa paham, ya, saya bisa paham karena dalam konteks agama Bapak, ya, adalah hal yang tabu untuk menganggap bahwa manusia sama Bukan seperti agama saya potong. Nggak Oke. ada sesuatu yang salah, makanya saya potong. Nggak ada soal agama saya atau apa. Itu logika aja. Tuhan yang Maha Kuasa keluar Iya. dari situ, itu orang waras mana gitu. Bukan masalah kalian ngomong itu kehendak Tuhan Iya. apa itu sebuah alasan ketololan. Nggak ada itu apa? warasnya Ya, seperti Alkitab- itu. Alkitab memang Nggak katakan, ada Pak. itu warasnya. Ya, Bapak, Kecuali Alkitab orang memang sakit katakan. jiwa. Juga waras. Ya. Iya, kau sakit Karena jiwa dia gitu. tidak mengenal Tuhan. Iya, kau mengenal Tuhan, tapi kau bikin cerita keluar dari situ. Kau Iya, itu gila. betul, Pak. Memang nggak Injil, waras. kabar Jadi nggak waras, keselamatan, itu kabar Iya, sukacita, iya, kau Pikiran nggak bagi bagi sebagian waras orang lewat itu adalah situ. hal kebodohan, Pak. Ya, itu pikiran kamu. Gak apa-apa, Pak. Alkitab katakan, ya, memang dari awal dinyatakan, ya, kabar sukacita yang Bapak klaim kok bisa Tuhan, ya, yang namanya Tuhan Maha Besar, yang Maha Kudus itu berojol dari vagina seorang manusia. Bapak mau menekankan di titik itu kan? Yang bagi Iya, orang Bapak waras mana? Itu logika ini. saat ini, Pak, kalau Bapak menganalogikan berapa banyak orang yang waras yang mempercayai Yesus keluar dari vagina, saat ini banyak yang nggak waras, Pak. Umat yang beriman kepada Yesus itu jauh lebih banyak, Pak. Berarti Bapak mau menyampaikan Banyak kan, itu bukan menentukan itu waras atau enggak. Nggak ada menentukan bukan itu. soal saya tidak menarik bahwa banyak atau tidak waras atau tidak. Saya mau membantu kesimpulan Bapak. Bapak mau menyampaikan kan, orang yang percaya Yesus keluar Tuhan keluar dari vagina itu kan tidak waras, bukan begitu, Pak? Iyalah, Ya, tentu. oke. Itu kesimpulan pertama ya. Berarti berdasarkan hipotesa itu bahwa orang yang percaya Yesus keluar dari vagina adalah tidak waras, maka saya mau katakan, Pak, oh berarti saat ini di dunia ini banyak orang yang nggak waras, Pak. Karena percaya Yesus lahir dari vagina Maria, Pak. Antara dua, dia waras atau mereka nggak tahu atau mereka nggak peduli akan hal Oh, tahu, itu. Pak. Tahu, Pak. Karena Itu- memang Injil, kabar keselamatan, ya bagi sebagian orang itu merupakan hal kebodohan. Alkitab sudah mencatat itu, Pak. Betul, Pak. Iya. Jadi kalau Iya, Bapak betul. bilang sekarang, kalau Itu Bapak nggak bilang waras. sekarang orang yang tidak waras, Bapak kalian ambil premisnya survei. itu, Nah, iya, kalian premisnya banyak yang mempercayai itu premis kalian. Kalian nggak tahu alasannya. David, orang nikahin anak kecil umur 6 tahun itu waras nggak? Saya bicara Tuhan, Enggak, bukan kamu bicara tanya, ini. kamu berpikir rasional. Kita ngomong Tuhan dulu. Saya nggak bawa kemana-mana. Saya nggak bawa kemana-mana. Jangan menyimpang dulu. Kita bicara Tuhan dulu. Enggak, kalau kau membalas, balaslah Tuhan juga. Jadi begini, Pak, balas menurut Tuhan saya, juga. oke, nanti Memikirkan saya itu anak umur 6 tahun dinikahin, itu kira-kira waras nggak orangnya yang nikah? Ya, itu bukan Tuhan. Pendokter Kita itu bicara waras Tuhan. Itu bicara utusan. Kita bicara Tuhan. Dia Kalau mau itu balas, manusia kalau bisa mau bekerja, balas, kan? kalau mau balas juga Tuhan. Coba Tuhan yang Maha Kuasa yang nggak kelihatan itu kalian hina coba. Yesus suci, Coba. kamu itu berdosa, kamu Berdosa lewat vagina, Yesus itu berdosa. orang suci. Suci lewat vagina gitu. Iya, Apa dia suci? Al-Quran kamu Iya, nggak waras kalian. Iya, kalian nggak waras. Kamu lihat di Kita Quran bicara kamu. Tuhan. Iya, Dan kamu kemana-mana lihat Quran bicara kamu. Tuhan. Isa itu manusia suci. Kamu menghinakan nabi kamu sendiri, Isa Almasih. Suci apa? Kamu Masuk menghina lewat nabi situ, kamu. apanya Kamu suci? menghina nabi kamu. Kamu otak kamu gimana? Suci Otak gimana? kamu nggak waras. Masuk lewat mana? Otak kamu Kok ya kamu kan suci? memandang Kau kelahiran yang suci. vagina juga waras. Itu otak Iya, kamu udah nggak waras. iya. Emang nggak Pikiran waras kamu yang kau? penuh dosa. Iya, pikiran. Iya, kau nggak Pikiran dosa waras. kamu itu nggak waras. Yang mengatur Kamu alam menghina semesta nabi kamu ini, sendiri. yang
Maria itu menandakan bahwa Yesus tidak suci, ada salah sebuah kesimpulan yang sesat. Kau nggak waras, sakit jiwa, kau ini sakit jiwa. Yang sakit jiwa siapa? Iya. Atau kamu? Iya, ya nggak ada hubungannya sama Nabi. Kita bicara Tuhan, kita bicara Tuhan. Bicara Tuhan lah kita sekarang. Kamu jangan memaksakan kehendak kamu. Bicara Pikiran kamu itu Tuhan. pikiran nggak waras. Ini Pikiran aku kamu kasih nggak tahu waras. ya, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Aku kasih tahu kau. Iya, sekarang saya mau tanya. Iya, Kalau kita dia punya ngomong kelakuan Tuhan. begitu, waras nggak? Iya, kau ngomong Tuhan. Pak, waras nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi Waras wabarakatuh. nggak menurut kamu? Coba saya balik tanya. Kita bicara Waalaikumsalam Tuhan. Balik tanya, kamu jawab. Ya udah, kita Iya, kasih iya. kesempatan yang lain lah. Coba kamu jawab. Kamu otak kamu itu memang ngeres. Iya. Bang Putra, Eri Putra, saya diskusi Iya. dengan Santun, mungkin Iya. bisa kita cari arahan terkait dengan diskusi ini biar mengalir bagus. Kebetulan Ya, di sini ada- saya tadi sebenarnya lagi lewat-lewat di TikTok, tiba-tiba dengar sebuah kesimpulan bahwa di surganya Kristen itu yang ada orang-orang sundal atau apa loh, kok maksudnya arahnya seperti ini, maksudnya seperti apa? Tiba-tiba dikutip Matius 21 ayat 31. Ya, saya sebutkan aja, dari tadi saya minta untuk kita jujur, terbuka, dilihatkan di sini supaya kita belajar mana yang tidak dimengerti, kurang tepat dan seterusnya. Kalau memang tidak bisa dibukakan di sini, saya bisa bacakan. Pilihannya itu aja, asal apa yang saya bacakan ini dipercaya saja. Sehingga nanti tidak ada lagi, oh itu mah bisa-bisanya dibaca. Nah, itu pilihannya. Saya menunggu aja apakah kita mau buka di sini sama-sama diskusi terhadap Matius 21:31 yang pada akhirnya menyimpulkan beda sorganya Kristen dengan sorganya Islam. Isinya Kristen itu begini, isinya Islam itu begini gitu ya. Saya sih Buka tidak aja, berani. Pak. Saya mohon maaf tidak berani masuk ke ranah Islam dulu. Karena saya dalam posisi hanya ingin memperjelas dan mempertahankan iman saya. Nah, saya sekarang langsung nggak usah bertele-tele ya. Tadi kalau kita bicara Matius 21 ayat 31 bunyinya adalah seperti ini. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka itu bukan Tuhan. Yang terakhir, terus kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sepertinya penggalan kalimat yang Yesus katakan sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dipenggal sebagai sebuah kesimpulan yang tidak memiliki latar belakang sehingga menimbulkan mispersepsi. Izinkan saya untuk memberi latar belakangnya. Ya, Matius 21 ayat 31 ini mengambil sebuah perikop ya yang judulnya tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Saya nggak panjang, cuma ada 3 ayat ini, diizinkan nggak nyampe 1 menit. Ya, ayat 28-nya berbunyi begini, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Ya, Yesus bilang begitu, seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Tapi jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Jadi mau menceritakan ada orang ya yang mengatakan iya di mulut tetapi tidak melakukan. Lalu ayat 30 bunyinya, lalu orang itu pergi kepada yang kedua, anak yang kedua, dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Dia berkata tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jadi ada 2 orang anak, yang satu iya tapi tidak melakukan, anak kedua disuruh enggak, tapi akhirnya melakukan. Yesus sedang memberi sebuah perumpamaan, begitulah kita. Orang yang manis, yang ahli dalam banyak hal tentang mungkin kitab segala macam, tetapi kelakuannya tidak sesuai. Nah, orang-orang yang seperti itu menurut Yesus tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi sesuai dengan keinginan Allah, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sebaliknya, orang-orang yang pemungut cukai, orang-orang sundal, tetapi jika dia mengaku dosanya dan dia bertobat,
Yesus bilang, orang-orang seperti inilah yang mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Jadi bukan langsung dipenggal tuh, isinya adalah tanpa memahami konteks. Seperti itu Pak, monggo Pak, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bang Heri. Silakan Bang Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Baik. Semangat malam teman-teman Kristen. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Pak Heri, Bapak seorang pendeta. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Pak Heri, Bapak seorang pendeta atau pastor? Saya bukan pendeta, bukan pastor, bukan apologet. Saya umat Kristen yang lazimnya orang tidak mempunyai keahlian khusus, tidak mempunyai pendalaman yang terlalu super berlebih, Pak. Kalau dari skala 1 sampai 10, mungkin pendalaman saya terhadap Alkitab. Tapi sudah berani untuk ditanya Pak ya? Masya Allah, luar biasa. Oke, tapi sudah berani untuk ditanya Pak ya? Masya Allah, luar biasa ini. Bertanya untuk apa Pak? Saya sedang... Oh, kirain tadi minta ditanya. Oke, baik. Terkait dengan... Oh, ya, soal keyakinan Anda. Baik, minta terkait dengan ditanya soal? Ya, soal keyakinan Anda. Oke. Oh ya, enggak apa-apa. Soal keyakinan saya, sepanjang yang saya bisa pertahankan, saya jawab. Tapi secara khusus, ya, saya hanya untuk menyampaikan jawaban saya terhadap sebuah statement yang menyatakan itulah orang Kristen surganya. Ya, mengutip dari Matius 21, isinya seperti ini. Dan juga dikatakan bahwa orang Kristen itu tidak punya konsep yang jelas tentang apa itu usus surganya. Saya bilang di kitab Wahyu jelas sekali seperti apa konsep surga bagi umat Kristen. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, baik. Gini, atas pernyataan Bapak tadi, saya sikapi Matius 21 nomor 31. Artinya bahwasanya orang-orang yang percaya kepada Yohanes tanpa penyaliban Yesus pun ternyata bisa masuk ke dalam surga. Orang-orang yang percaya kepada Yohanes, Pak, maksudnya? Ini data yang Anda bawa kan, Matius 21 nomor 31 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kan gitu. Betul, betul. Sebab mereka kemudian percaya kepada Yohanes. Mereka ini tiba-tiba loncat percaya kepada Yohanes, maksudnya bagaimana? Saya di situ belum nyambung. Coba Anda lihat datanya seperti apa di dalam Matius 21 ini. Ini bercerita tentang apa sebenarnya, Pak? Tentang perumpamaan 2 orang anak. Iya, perumpamaan ini disebabkan karena mereka percaya terhadap Silakan saja Bapak sampaikan, maksudnya terhadap apa? Sepanjang saya sepakat, ya saya sepakat. Kalau enggak, ya iya, kan dikatakan Pak di data selanjutnya, Pak. Iya. Maksudnya data selanjutnya itu ayat berikutnya atau apa nih? Nomor berikutnya, Pak. Bukan ayat tapi nomor. Kalau ayat itu kitab suci, firman Allah. Ini kan cuman tulisan-tulisan orang yang kemudian dikasih label Matius. Ayat, Pak. Kami Kristen. Entah dari mana dasarnya, Pak. Itu Anda mengatakan ayat. Dari mana dasarnya? Loh, kami di dalam ibadah sehari-hari kami, kalau membaca itu nggak pernah ngomong Matius 21 nomor 31 tuh nggak pernah. Iya, karena ingin ke Islam-Islaman biar dianggap sebagai kitab suci, kan gitu poinnya. Kita lanjut aja, Pak. Itu klaim ya, kita lanjut aja. Nanti materinya lain kalau itu. Nanti materinya lain kalau itu. Kristen yang ke Islam-Islaman itu temanya kalau itu, Pak. Itu hak Bapak. Sekarang enggak ada. Tapi sekarang Bapak nanya ke saya kan. Bapak nanya ke saya kan? Iya, makanya saya bahas ini aja dulu, Pak, supaya Anda itu tercerahkan gitu. Bukan soal itu, Pak. Dari situ aja diskusi kita itu enggak menunjukkan siapa Bapak. Soalnya kalian menggunakan kata ayat itu dasarnya apa? Itu dulu. Dasarnya apa? Emang kamu yang buat? Dasarnya apa? Iya, toh? Dasarnya apa? Jadi Alkitab
Taurat dan Injil sudah ditutup dengan kitab Wahyu, Wahyu 22 lah. Dalam bahasa Inggris selalu ngomong Pak, Makanya net chapter tidak ada lagi verse. wahyu-wahyu baru. Biasa, Pak. Iya, kata ayat itu coba Anda terjemahkan apa itu artinya, Pak? Ya, kalau berbicara tentang perumpamaan, Nggak usah ngotot kepada hak orang. Katakan aja hak orang itu adalah hak orang, nggak usah Anda sudah klaim terus ngotot gitu loh. Udah, kita masuk ke tema gitu loh, Pak, ya. Ya. Jadi di nomor 32, Pak, pelacur dan juga pemungut Saya cukai malah nggak ini. biasa Pak. Kalau nomor saya kayaknya kayak orang Islam Pak. Serius Pak. Loh. Saya kalau Aneh saya, Anda ini. Enggak. Aneh- Kalau saya aneh Anda biasa ini. dari kecil dan seluruh umat Kristen Pak. Kalau Bapak Ya, oke. bicara mengacu kepada Kalau begitu Matius kembalikan 2. ke original teks kitab Anda, ada enggak kata ayat? Kenapa Pak? Ada enggak kata ayat di original teks kitab Anda? Ini kan bahasa Yunani original teksnya, Pak. Mana kata ayat di dalam original teks kitab Anda? Maksudnya original teks gini. Sekarang kan Bapak Makanya bertanya. belajar. Mending Bapak duduk aja situ tenang, nanti tak ajarin. Jadi gini, di dalam Matius 21 yang ada bawa, pelacur dan juga rentenir pemungut cukai itu lebih dulu masuk surga. Kenapa? Sebab mereka percaya kepada jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes. Ini belum ada penyaliban loh. Coba Anda baca nomor selanjutnya, Pak. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Oke? Iya. Lalu kemudian orang-orang ini pemungut cukai dan juga perempuan-perempuan Memang Yohanes pelacur ini. itu dinubuatkan akan mendahului Yesus Pak di padang gurun. Iya, makanya saya katakan bahwasanya apa yang diuraikan oleh Yesus ini, pemungut cukai dan juga pesundal ini percaya kepada Yohanes sehingga Enggak, Pak, nggak mereka ada itu tertulis lebih begitu, Pak. Salah, Bapak di situ. ini dalilnya ada loh, Pak. Nomor Nggak gini 32 ya, Pak. coba Anda baca. Coba Anda baca nomor 32 deh. Coba. Silakan. Cuma kamu nggak usah menyimpulkan, nanti Baik, dia saya menjelaskan baca ya. dulu. Bagi umat Islam. Ya kalian kan hanya berdasarkan iman, saya Bagi berdasarkan umat akal, Islam. beda dong. Berdasarkan iman kami lebih bagus. Ya, ini saya tidak sedang membahas iman, Bung. Kita sedang membahas data. Iman lo bungkus bawa pulang. Ini kita berbicara data, oke? Ya, Oke, silakan Anda baca, jadi, silakan. Supaya diketahui, biasanya di dalam Alkitab, apalagi yang digital, jelas kalau dia fontnya warnanya merah itu mengartikan Yesus yang berkata-kata. Ya. Jadi di ayat 32 ini Yesus berkata begini, Pak. Nomor, Pak, Sebab nomor. Yohanes datang. Nomor biasakan Saya menggunakan lupa, kata Bapak. nomor mulai sekarang, jangan kata ayat. Bukan Al-Qur'an Bapak nggak ini. berhak menyuruh saya. Ya, tapi kan Anda punya akal, harusnya Anda Kamu punya nggak malu bisa toh. memaksakan. Anda punya Dia akal kan? menjelaskan, Anda cuma. punya akal, Anda harusnya Kalau tersadarkan Bapak di situ. menjelaskan, kamu Nyuruh diam anak dulu. sekolah minggu bilang Matius 21 nomor 32, jangan-jangan mereka bingung, Pak. Iya, bingung karena selama ini mereka diajari untuk menjadi seorang keislaman gitu loh, silakan, Pak. Pak. Terima kasih, Pak, kalau Nah, harusnya Anda sadar itu. Mulai sekarang Anda sadar. Iya. Silakan Anda baca nomor 32. Ya, saya bacakan Matius 21 ayat 32 bunyinya begini, Pak. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Ya, tidak bilang percaya dan kamu ya tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal Percaya kepadanya. Loh, kenapa, Pak? Ya itu dia percaya kepada Yohanes, Bung. Bukan percaya kepada Paulus. Percayanya Kamu diam kepada dulu. Dia Yohanes. jelaskan belum selesai, cuma otak kamu itu diam dulu. Ya, saatnya Anda belajar. Silakan. Kamu tuh framing saja. Kamu itu Udah kau diam. Kamu orang bingung terhadap agama, diam. Kau diam, kau orang bingung kamu. Kau nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana manusia. Jadinya kau bingung. Diam saja kau Kamu nggak dulu. bisa bedakan. Kamu menyembah batu. Kalau nggak punya ilmu diam aja dulu lah. Dia satu-satu dulu, satu-satu. Nyembah batu apa? Lato-lato yang dua bijinya. Yesus itu punya dua batu loh, batu zakar. Pahami itu. Kau nyembah batu. Dia menjelaskan, jangan kamu kasih kesimpulan. Kita yang Apa lebih tahu. kesimpulannya? Ini kan sudah mengatakan perempuan dan Udahlah, pemungut dia cukai jelaskan dulu, percaya belum kepada selesai. Yohanes Dia jelaskan sehingga belum mereka selesai. selamat. Nah, sekarang Lebih duluan Dia selamat jelaskan belum selesai. daripada Kamu kalian. Diam dulu, dia jelaskan dulu. Sekarang Bapak paham nggak pengertian? Paham. Belum selesai saya, Pak.
Oh, sebelum Anda berbicara saya udah paham duluan. Saya bukan orang bingung. Kalau Bapak sebelum saya bicara Bapak sudah paham, seharusnya udah selesai. Kita sepakat. itulah. Iya, harusnya Anda itu jujur bahwa pemungut cukai, dan juga pelacur itu lebih dulu masuk surga karena percaya kepada siapa, Pak? Percaya kepada siapa? Ayo jujur. Kepada Yohanes, Bapak tahu nggak apa yang difirmankan oleh Yohanes? Percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada Paulus. Bukan, dia percaya kepada Yesus, Bang, tapi nggak percaya kepada ajaran Kristen. Oh. Gitu. Ayo, lanjut. Salah, Pak. Salah, Bapak. Apanya yang salah? Apanya yang salah? Emang Bapak pikir Yesus itu mengajarkan Kristen? Loh, saya tidak tiba-tiba Bapak loncat terhadap Kristen, Pak. Lah, karena ajaran Anda itulah ajaran Paulus. Kan saya tanya nih, Anda kan tadinya tidak tahu data ini. Saya yang ngajarin ke Bapak. Ternyata pelacur dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena percaya kepada siapa? Itulah otak kamu. Sekarang yang saya dipenuhi tanya dengan Bapak, pemikiran yang Yohanes buta. menceritakan Yesus sebagai juru selamat tidak? Apanya? Yohanes. Iya, juru selamat untuk bagi Bani Israel. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan? Bapak Bung, sekarang dengan udah cara percaya, apa Yesus kan? menyelamatkan? Kamu diam Bahwa dulu, jangan mulut besar kamu. Saya ditanya loh, bingung agama. Kamu itu laki-laki tapi profilmu perempuan karena kau bingung. Jangan nerotos ambil Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa, Pak? Apa nih? Saya udah loncat-loncat terus Bapak. Iya, Yesus itu juru selamat. konsentrasi dia. Harus dipercaya sebagai apa? Kau diam dulu kau, ngurusin. Oh, dia nggak punya kapasitas. Bingung agama, dia nggak punya kapasitas. Dia cuma jemaat biasa kok. Loh, biar Dia bukan jemaat pendeta biasa kita pastor. mengimani Berarti saya lebih Kristus. paham dari dia. Kau Jangan diam kamu aja, bilang tenang kamu aja. paham, kamu Dia aja tadi sudah dia sudah koslet. Framing. Kamu Nomor 32 tadi dia sudah koslet tadi. Saya nggak Dia paham. malu ini. Pikir, bahwa Ternyata orang yang ini percaya kepada Yohanes. Nah, sekarang bukan saya percaya tanya, kepada Paulus. Yohanes memberitakan siapa, Pak? Yohanes mengajarkan apa? Yohanes mengajarkan Yesus itu Bapak utusan udah Tuhan. kebelit itu ngomong. Enggak dong. itu, Yohanes kamu mengajarkan memberitakan Yesus siapa? utusan Tuhan. Kamu tidak mengerti. Berbeda dengan Paulus. Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kan gitu. Ini ngoceh melulu ya, satu-satu lah. Biarlah dia Ya menjelaskan. kamu yang diam, bukan kau yang dipotong. moderator. Weh, bukan kau yang moderator, biarkan Banyu berdua dulu, kau diam. Ayo nomor 32-nya Pak Heri, jemaat biasa. Coba Anda jelaskan ke saya ini. Biar Ya. saya uraikan nanti. Silakan Pak. Sebelum Bapak Supaya Anda itu bisa sedikit sebelum Bapak uraikan, belajar. saya uraikan dulu. Ya, silakan. Ya, saya bacakan ya seperti yang Bapak minta ayat 32. Sebab Yohanes Nomor 32, Pak. Nomor 32. Jangan najiskan mulut Anda dengan berbohong. Nomor 32. Enggak apa-apa, Pak. Kalau itu Bapak anggap pendusta sebagai Anda itu sebuah berarti. kenajisan, Itu enggak mulai kamu masalah, sudah bilang Pak. pendusta. Pendusta Kamu ini karena bisa dia sudah tahu berdosa. itu bukan ayat, itu nomor. Kamu tiap dulu dia Number. mendengar cuma. Dasar kalian ya. Bagi saya Suka nyamar-nyamar. penyebutan Bagi Anda, nomor tapi bukan bagi saya 32 tidak. atau ayat 32 tidak membuat saya itu masuk atau tidak masuk surga, Pak. Esensi Ya memang mana kita Kristen harus- mana yang masuk surga? Oh, Kristen kita mana sudah yang masuk surga? kita sudah Mana dijamin jaminan Yesus kepada keselamatannya, Kristen? Pak. Mana? Diam dulu Jelas. cuma. Kamu ini terus Nggak ada, Pak. kayak anak banyak cengeng saja banyak kamu belahan ini. ayat Alkitab yang menyatakan barang siapa percaya kepada dia, Pak. Percaya sebagai apa? Nah, itu dia belum Dia bicara sebagai kamu juru sudah selamat, potong Pak. lagi. Juru selamat bingung cara apa. Yesus menyelamatkan itu gimana? Penyalipan di kayu salib, Pak. Itu nenekmu kiper, mana ada Yesus mengajarkan seperti itu. Ya, Kamu Pak. kasih waktu. Begitu Main kita umat potong-potong Kristen aja yang kamu. percaya kepada penyalipan Yesus untuk keselamatannya, Bapak bilang itu Oh, itu bukan percaya ajaran nenek moyang. Yesus, penyaliban Nah, itu lagi. bukan Belum ajaran bicara dipotong Yesus. lagi. Kamu juga kenapa bingung agama? Ini Kau luar kenapa agama, mulut kenapa? kau Pasti ini? habis makan. Saya Coba dikerangkeng dulu ini saat Makanya ini. kamu jangan Iya, potong kayaknya dulu. habis makan Biarkan babi dia nih orang ini. jelaskan. Alkohol, lu mabuk ya? Atau gini, host, tolong dikasih timer aja, kasih timer. Oke, pakai timer ya. Iya, pakai Iya, timer biar aja. saya tambal kepalanya orang bocor ini saat ini. Iya. Silakan. Oke, kita kasih timer sesuai dengan timer. Sebentar, timer. So mau moderatorin orang gitu loh. Ilmu nggak ada mau moderatin Kamu orang. diam, Andi. Kamu diam di situ. Kamu yang Kita diam. hargai orang yang berbicara.
Ya kamu diam, ntar moderatornya ada itu loh, ada timer. Lu diam dulu. Oke, terima Kasih kasih. timer, iya. Untuk bikinkan timernya. 3 menit, Bang. Oke. Saya buat 3 menit untuk timernya. Sebentar, Bang. Saya bikinkan timer. Oh. Tiga menit ya, Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Beliau bicara dulu, silakan. Bang Heri, silakan. Apa nih yang perlu dibicarakan nih? Tadi Ya salah satu tadi tentang- itu loh yang Bapak Koslet gitu loh. Nomor 32 itu pemungut cukai dan perempuan sundal itu masuk ke dalam surga lebih duluan daripada kalian karena percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada Paulus pemberitaan tentang salib itu. Silakan. Ya sebenarnya Bapak juga nggak fair juga membawa-bawa Paulus dalam konteks ini. Loh, Karena tidak ada Kristen itu kaitannya. asalnya dari Paulus, Pak, bukan dari Yesus. Siapkan timernya dulu Pak Amir. Bentar, ya, oke. Ya, Saya nyalain ini dulu. ya. Jadi malam hari ini kita diskusi santai ya. Ya, memang menyakitkan memang kalau pakai data itu. Timer. Kayak timer. Jadi nggak ada yang boleh motong-motong. Kecuali TikTok nanti. Oke. 3 menit ya. Ya, silakan Pak Hari Butar dimulai 3 menit dari sekarang. Monggo Pak Hari. Ya, saya sebelumnya tidak memposisikan ini timer ini sebagai suatu perlombaan ya. Saya tidak menyikapi ini dengan terlalu berlebih ya. Saya mau menyampaikan pernyataan sikap iman saya terhadap Matius 21 ayat 31 tadi ya. Ya, saya kembali lagi tentang permintaan Bapak terserah mau minta nomor, mau minta ayat yang 32 itu saya baca. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Sampai di situ saya perlu terangkan lagi atau Bapak mau menyangga dulu? Waktu Pak Hari masih banyak. 2 menit, Pak. Oke, Silakan, Pak. Masih ya. banyak Pak. Jadi pengertian kalau Bapak tadi sampaikan bahwa orang-orang yang percaya tersebut mengacu kepada tidak serta-merta begitu Pak, karena Yohanes juga memberitakan tentang Yesus Kristus. Ya kalau Bapak baca di dalam Yohanes ayat pasal yang pertama, ya ada seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk menyampaikan kesaksian tentang terang itu. Terang itu juru selamat maksudnya. Supaya melalui dia, ya melalui terang itu semua orang menjadi percaya. Berarti Yohanes mempersiapkan diri menyampaikan kesaksian tentang kehadiran Yesus. Dikatakan Yohanes sendiri bukan terang itu. Jadi salah kalau umpamanya Bapak bilang seorang yang percaya itu kepada Yohanes mengacu kepada keselamatan datang dari Yohanes. Tetapi ia datang untuk menyampaikan kesaksian tentang terang itu. Ya, bahkan membuka kasut kakinya saja dia tidak pantas. Nah, kalau berdasarkan apa yang Bapak sampaikan bahwa orang sundal itu percaya kepada Yohanes bahwa dia, yang saya asumsikan pikiran Bapak adalah dia sebagai juru selamat, ya keliru. Yohanes datang bersaksi ya terhadap kehadiran Yesus Kristus. Jadi waktu orang percaya kepada Yohanes itu merujuk bahwa berita kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus, Pak. Bukan tentang si Paulus yang saya bingung tiba-tiba Bapak masuk ke dalam hal ini Paulus gitu. Dari saya sih begitu, Pak. Oke. Cukup Pak. Ya cukup. Oke, di reset dulu Pak 3 menit. Oke, saya reset. Ya, silakan Bang Nyema dilanjutkan 3 menit berjalan. Iya, terima kasih. Tadi di awal sebelum saya naik ke Komal ini, saya mendengarkan tentang Matius 21 nomor 31 ini. Seorang pemungut cukai dan juga sundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Tuhan disebabkan karena percaya kepada Yohanes.
percaya kepada Yohanes bahwa pernyataan Yohanes Yesus itu adalah jalan menuju kepada Tuhan. Betul. Bukan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Berbeda dengan Kristen. Kristen itu Yesus itu Tuhan itu sendiri. Enggak. Jadi pemungut cukai sebelum ada Pak, ini masih waktu saya. Jangan Pak. dipotong, Sorry, saya nggak terbiasa dengan ini Pak. Maaf, saya nggak ngomong. Oke, lanjut. Oke, nggak apa-apa. Di silent, Jadi Pak, di silent. ketika kemudian dikatakan dalam Matius 21 nomor 31, aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena mereka percaya kepada siapa? Kepada Yohanes. Berarti pemungut cukai dan juga pelacur ini, pesundal ini, masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui proses penyaliban. Mereka masuk hanya karena percaya kepada siapa? Kepada Yohanes. Apa inti pengajarannya? Yesus itu utusan Tuhan. Lalu kemudian kalau data itu juga disangkal, di dalam Efesus 3 nomor 12 jelas dikatakan, di dalam Yesus kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Tuhan. Jadi Yesus itu hanya jalan, Pak. Yesus itu jalan menuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Dikatakan dalam bahasa Yunaninya prosagoge. Prosagoge artinya jalur atau arus atau jalan masuk kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu jelas dikatakan. Jadi tidak ada data kemudian seperti yang diimani oleh orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam 1 Petrus 3 nomor 18 dikatakan, sebab juga Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Tuhan. Jadi Yesus itu alat yang digunakan Tuhan sebagai jalan, ya, sebagai pembawa menuju kepada Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti penyaliban itu tidak penting. Tidak penting. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada pemberitaan Yohanes bahwa Yesus itu adalah jalan menuju kepada Tuhan, itu sudah selamat. Dan ini data yang ada di kitab Anda yang menerangkan itu. Pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal yang percaya kepada Yohanes lebih dulu masuk ke dalam sorga. Cukup. Jadi tidak perlu ada salib. Silakan. Cukup. Silakan Pak, sebentar, direset dulu 3 menit. Tunggu Pak sebentar. Oke, saya reset. Tunggu Pak ya, sebentar ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Hari dimulai sekarang. Mulai. Iya, saya harus ngikutin arah pembicaraan Bapak ya. Walaupun tadi saya sih berharap ayat per ayat kita jelas, tapi saya paham bahwa ini nggak bisa dipisahkan, bahwa sebuah ayat itu konkordansnya harus kita bisa pertanggungjawabkan. Tadi Bapak nyinggung soal seolah-olah sampai pada kesimpulan Yesus itu alat. Ya, tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, itu hak Bapak. Ya, silakan Pak. Tapi kami mau bersaksi, mau mempertahankan iman kami. Ya. Di dalam Alkitab itu Yesus selalu bilang kok, ya, Bapa dan aku adalah satu, ya. Dan kalau Bapak lihat di Wahyu, dia katakan mengklaim dirinya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, ya. Dia itu adalah Allah itu sendiri. Bahwa Yesus, ya, melalui proses penyaliban, Bapak katakan sebagai sebuah sarana. Saya sepakat di situ, Pak. Ya, karena memang harus ada darah suci yang harus dipakai sebagai penebusan. Karena Allah adalah Maha Kuasa, Dia bisa melakukan apa saja. Tapi Dia juga Maha Adil. Segala sesuatu yang dosa, yang salah harus ditebus. Dan tidak ada yang setara, ya, untuk menebus dosa-dosa itu, kecuali oleh darah Yesus sendiri, Allah sendiri menjelma menjadi manusia. Jadi kalau Bapak juga sempat simpulkan bahwa salah keimanan saya yang menuhankan Yesus, ya tidak apa-apa Pak. Tapi kami mau mempertahankan itu. Karena dasarnya banyak.
Dan Tuhan sudah juga menyatakan, kalau Bapak nanti buka, silakan dicatat saja, Yohanes 5 ayat 24, ya, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum, sebab sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Dan kalau orang banyak mengklaim tentang kenapa Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, kita banyak sekali sebenarnya yang mengacu kepada situ ya. Tetapi saya mungkin akan carikan ada satu ayat ya, tapi saya benar-benar yang mengatakan ya akulah adalah Tuhan. Ya, tapi setidaknya kalau kita buka di Yohanes 5 ayat. Cukup Pak, habis waktunya Pak. Oh sorry. Cukup. Ya. Jadi Bapak kalau nanti Bang Juma bicara tolong di mute sendiri ya Pak ya, supaya nggak berisik. Ya, di mute sekarang. Kang Alip. Kang Alip. Ya, Kang Alip aja. Kang Alip jadi timer. Ya. Kang Alip silakan jalankan timernya, Bang Juma bicara. Monggo. Siap. Iya, jadi gini. Ketika tadi kita sudah jelas ya pada poin pertama, orang-orang masuk ke dalam surga hanya oleh karena percaya kepada pemberitaan Yohanes. Lalu kemudian saudara mengatakan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Muatannya seperti itulah intinya. Sehingga Anda mengarahkan saya untuk membaca Yohanes 5 nomor 26 dan seterusnya. Tapi data di dalam kitab saudara bahkan bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Dia manusia pada saat dia di dunia, pada saat kemudian dia mati, dan pada saat dia sudah meninggalkan dunia ini tetap saja dia manusia. 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi Yesus itu hanya pengantara, yaitu manusia Yesus Kristus. Lalu kemudian bagaimana aspek ketuhanannya? Itu nggak ada. Dua-dua yang kamu tahu, Yesus ini cuma Allah Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel, bukan Tuhan itu sendiri. Lalu kemudian dikatakan di dalam Efesus 4 nomor 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Yesus ini hanya bagi manusia baru. Yesus ini adalah menuhankan utusan Tuhan. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, perkataanku bukan dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Konsep ketuhanan Yesus yang dibangun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus itu sendiri. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Lalu kemudian ajarannya itu Oke, thank you, makasih. Cek 1 2, ada suara nggak? Iya, ya. Dua hal yang saya. Tapi kok aku nggak ada di atas? Mantap. Bisa dong. Ya sebentar, Pak Heri dulu, Bang Kores. Oh, monggo Pak, silakan kalau ada yang mau bicara. Enggak, silakan lanjut. Silakan Pak Kores. Pak Kores lagi, Pak Hari. Iya, kalau saya berusaha tadi menanggapi dua hal penting yang Bapak sampaikan. Pertama tentang Yesus menebus dosa khususnya umat Israel. Saya rasa itu kesimpulan yang keliru ya, karena di seluruh Alkitab kami kurang lebih gambarannya adalah menggunakan kalimat barang siapa percaya. Dia tidak inklusif ya, dia tidak eksklusif terhadap satu golongan saja. Dalam hal ini tadi Bapak nyebut Israel, enggak sih, semua ya, barang siapa percaya. Dan kalau Bapak tadi katakan dia alat, seolah-olah ajaranku bukan datang dari dia, seperti sama yang tadi saya sampaikan Pak, bahwa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia mau menekankan bahwa apa yang saya katakan di sini itu merujuk pada perkataan Bapa, pada Allah. Kalau kami mengatakannya konteks Tritunggal itu, Pak. Jadi ingin mau meyakinkan, ya ini saya adalah Allah yang kamu percayai. Semua perkataan dia yang kamu anggap Allah, yang kamu nggak yakin bahwa saya sebagai Allah, itulah yang saya sampaikan.
Dan kami sebagai umat Kristen percaya, Pak, ya, Yesus itu benar-benar sebagai perantara kita terhadap Tuhan. Betul, saya setuju, Pak. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan juga, Pak, bagi kami. Ya, maka itu tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus bilang begitu. Maka itu kami orang Kristen selalu bilang di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama. Ya, itu merujuk kepada Tuhan kami juga, Pak. Kurang lebih begitu, Pak, untuk merespon terhadap statement Bapak. Masih ada 1 menit, Pak. Saya rasa saya cukup, silakan. Oke, cukup. Kalau ada yang Cukup. Pak Abu bisa dijauhkan dikit, agak berisik, Pak Amir. Agak Ya, berisik. siap. Ya, agak berisik di sana, Pak. Di mana? Di tempat Pak Amir. Oke, sip. Udah aman. Monggo. Oke. Di restart dulu. Ustaz Alif. Iya, silakan Pak Pak. Ya, saya menghargai itu iman Bapak bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu silakan Anda bungkus. Tapi sekarang kita lagi berdialog, beda keyakinan. Dan kemudian kitab Anda sendiri yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi tetap Anda imani sebagai Tuhan, yaitu itu adalah hak Bapak. Ya, tidak ada hak kami supaya saya tidak waktu Bapak menyatakan kitab Anda, sorry ya saya potong ya karena saya nggak terbiasa. Nggak bisa dipotong, Pak. Sorry, saya cuma mau mengingatkan saja. Setiap Bapak mau menyampaikan versi Alkitab, saya mau mengecek apakah benar. Kadang-kadang seperti tadi itu meleset lagi. Mana kalimat yang mengatakan kitab Anda sendiri mengatakan Yesus bukan Tuhan? Pak Hari, Bapak catat aja yang meleset. Nanti Bapak kesanggah lagi waktu Bapak bicara gitu loh ya. Ya karena tidak disebutkan ayatnya, Pak, yang mana gitu. Maka itu saya mau catat. Ya oke. Silakan Bang Joma dilanjut kembali. Yohanes 7 nomor 16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Itu udah sejelas itu dia bukan Tuhan. Mana ada Tuhan nempel ajarannya ke Tuhan lain? Kecuali kalau Anda ingin mengatakan Tuhan kami memang ada yang full kuasanya, ada yang setengah-setengah kuasanya, ada Tuhan senior, ada Tuhan junior. Kecuali Anda ingin mengatakan itu. Tapi kalau Anda ingin mengatakan tidak ada datanya, ini udah jelas nih. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Yohanes 7 nomor 16. Lalu kemudian 1 Korintus 15 nomor 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan manusia mati datang karena satu orang manusia. Siapa orang manusia itu? Yesus. Tuhan bukan manusia, Pak. Roma 5 nomor 15. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jikalau karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar dari kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang. Karena satu manusia, yaitu Yesus Kristus. Bukan satu Tuhan dikatakan, tapi satu manusia, yaitu Yesus Kristus. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Tuhan itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ini data di dalam kitab saudara. Silakan Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah hak saudara. Tapi sekarang kita lagi berdialog tentang keyakinan lintas agama. Efesus 4 nomor 24. Dan Yesus mengenakan manusia baru. Tidak dikatakan Tuhan baru, tapi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Justru di sini nyata dikatakan bahwasanya dia diciptakan. Berarti saudara menuhankan esensi yang diciptakan. Inilah yang kemudian dikatakan bahwasanya tolong Kristen percaya diri dong, gunakan agama Anda sendiri. Jangan ke Islam-Islaman. Nah, 1 Petrus 3 nomor 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Tuhan pencipta langit dan bumi itu Pak tidak mati. Sementara Tuhan Anda mati. Ini membuktikan bahwa Tuhan Anda itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Ini yang perlu disadari gitu loh. Sehingga ketika Anda berani masuk ke dalam ranah dialog lintas agama, ya siap-siap aja Anda ditempur oleh kitab Anda sendiri. Demikian.
Bang Ya, Hari mau terima kasih, dilanjutkan Pak. pakai timer apa mau TikTok, Pak? Oh, saya nggak paham, Pak. Saya bilang saya awam, Pak. Saya nggak paham pakai TikTok atau timer. Maksud saya begini. Kalau saya dikasih kesempatan untuk menjawab, saya jawab. Kalau memang ada ketentuan khusus saya harus bagaimana, saya nggak tahu sih, Pak. Oke, kalau begitu silakan tanya jawab saja. TikToknya santai, saling menghormati, nggak usah pakai timer. Iya bang, Bang Oke. Andi TikTokin aja bang. TikTokin aja betul. Silakan, Bang Heri mulai dulu. Bang Heri silakan, baru ke Bang Juma. Ya, tadi saya agak lupa ya tentang di poin tentang Yesus mati, Tuhan tidak mati gitu ya. Memang Tuhan saya tidak mati seperti yang Bapak sampaikan ya, bahwa Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, tapi Bapak nggak juga ungkapkan bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit, Pak, hidup. Itu menandakan bahwa keselamatan, dan itu menjadi prototipe bagi umat percaya kepadanya akan juga hidup setelah kematian, peroleh hidup yang kekal. Simboliknya di situ sih, Pak. Ya, terus kalau Bapak katakan tentang berapa, Yohanes 7 ayat berapa yang tadi, Pak? Saya sempat buka di situ aja sih. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Harusnya dibaca lagi selanjutnya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Jadi ingin mengkonfirmasi bahwa Dia datang ya sebagai Allah. Ya, Dia datang untuk memberikan ajaran yang Allah sudah ajarkan, Pak. Kurang lebih begitu, karena kata kuncinya adalah Ia dan Bapa adalah satu. Iya, coba Anda gunakan, coba Anda logikakan ya dengan sederhana, Pak. Iya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Pertanyaan saya kepada Bapak, Iya. ajaran Yesus itu berasal dari mana, Pak? Berasal dari Allah. Apakah Allah itu Yesus itu sendiri? Ya, kami mengimani itu. Terus kenapa dia mengatakan ajaranku bukan dari diriku sendiri? Supaya dia percaya. Manusia yang diajak bicara itu percaya. Kan nggak mungkin, Pak, saya tiba-tiba datang. Apakah Bapak cukup merasa bahwa yang Bapak cari adalah Allah yang tiba-tiba datang di tengah-tengah Bapak? Saya adalah Tuhan. Percayalah jadi kepada Yesus, saya. Gitu. jadi Yesus tidak pernah mengajarkan saya adalah Tuhan. Gimana, Pak? Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan saya adalah Tuhan. Ada satu ayat, Pak, ya, yang saya pernah lihat di Yohanes, itu yang tadi saya sampaikan. Ya, saya sepertinya, ya, kalau Bapak mau kejar arah ayat itu, saya ada. Tapi saya tidak berani untuk mengatakan saat ini, ya. Tapi saya mau katakan bahwa kalau Bapak mau menyatakan di mana dasar bahwa Yesus adalah Tuhan, banyak sekali, Pak, di ajaran-ajaran dia. Contoh. Pak, ya, contohnya waktu kita baca di kitab Wahyu, Pak. Dia mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Itu artinya kitab apa, Wahyu Pak? itu di mana pernah Yesus bertemu dengan penulis kitab Wahyu itu, Pak? Di mana Yesus pernah mengatakan kepada penulis kitab Wahyu bahwa akulah Alfa dan Omega? Yesus mengatakan itu di mana? Bapak coba cari, Pak, sebentar ya. Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis kitab Wahyu, Pak. Sementara Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Kalau Bapak bertanya di mana Yesus bertemu dengan si penulis kitab, itu pertanyaan yang harus diajukan kepada semua kitab Matius, Markus, dan yang lainnya juga dong. Oh iya, emang betul. Makanya aku bilang, makanya ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus berkata di dalam kitab Wahyu, muncul pertanyaan, di mana Yesus kemudian mengatakan itu kepada penulis kitab Wahyu? Bapak buka Wahyu 1 ayat 8, Pak. Iya, saya ngerti itu, Pak. Saya paham. Akulah Alfa dan Omega, saya tahu. Ya, dan Tetapi Wahyu Yesus 22 ayat 13 juga Bapak bisa baca itu. Iya, saya ngerti, Pak. Tapi Yesus mengatakan
Yesus mengatakan dengan akurat di dalam kitab yang lain yang Anda tenteng bahwasanya dia menerima firman dan firman itu telah disampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke langit. Gitu loh Pak. Sementara penulisan kitab Wahyu itu di ujung abad pertama Pak. Pak, saya bisa bicara Pak, saya potong Pak ya. Silakan. Kalau yang saya pahami pertanyaan Bapak itu seolah-olah mengatakan bahwa setiap kalimat Yesus harus dibuktikan bahwa dia ada berbicara kepada penulisnya, Pak. Gitu maksudnya? Oh, memang harus kayak begitu. Karena Yesus sendiri mengatakan sebagai penerima firman. Coba dengarkan ini, Pak. Ini data dari kitab Anda sendiri. Kalau pada titik itu saya nggak bisa berdiskusi dengan Bapak terus terang. Karena kalau umpamanya semua kitab yang ditulis itu kalau ditanyakan apakah waktu Matius tertulis Yesus ada, dia memvalidasi, iya tolong tulis ini, terus terang nggak ada Pak. Nggak, minimal Bapak ngerti loh Pak, pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8, ya, Yohanes 14, Yohanes 17, minimal Bapak paham, termasuk Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Oke, penulis kitab Wahyu berani nggak mengatakan itu? Enggak kan Pak? Dia sekonyong-konyong mengatakan sesuatu dengan menisbahkan kepada Yesus. Kami memahami Pak, penulisan di Alkitab itu ya, khususnya kalau kita berbicara tentang Injil ya, tentang perjanjian baru, adalah sebuah kisah nyata ya, yang dilihat didengar oleh orang-orang terdekat Yesus di zamannya Pak. Ya, jadi setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, ya, kitab-kitab itu muncul Pak, ditulis oleh murid-muridnya, orang terdekatnya. Jadi kalau Bapak tanyakan, saya meragukan validitas dari, katakanlah bicara soal tadi Bapak mengklaim mana dia ngaku. Saya rasa kalau Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, ya. Dan banyak lagi dia katakan harus divalidasi lagi, benar nggak, atau jangan-jangan orang-orang aja yang ngaku-ngaku ngeklaim bahwa Yesus mengatakan ini, terserang Pak, saya nggak bisa berdebat di situ ya. Kalaupun diartikan bahwa saya gagal untuk berdiskusi dengan Bapak, ya saya dengan senang hati Pak. Baik, saya sederhanakan Pak, di dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang Anda pahami di sini? Kira-kira ketika Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan. Maka pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah pernyataan akulah Alfa dan Omega itu Yesus telah sampaikan pada saat Yesus masih ada di bumi? Ini berbicara Alfa dan Omega waktu Yesus sudah di sorga, Pak. Nah, berarti Alfa dan Omega itu datang belakangan, bukan bersumber dari Yesus. Karena Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti bukankah semakin meyakinkan Pak kalau tadi Bapak bilang, oh berarti Yesus sudah di sorga dong. Ya memang dia pemilik sorga, Tuhan mengkonfirmasi. Dan kalau tadi Bapak balik ke Yohanes, segala firman telah dia sampaikan Pak. Nggak ada lagi firman setelahnya. Semuanya telah ia sampaikan. Lalu dari mana pengarang kitab Wahyu ini mendapatkan perkataan-perkataan itu? Perkataan yang mana? Kalau Bapak bicara soal akulah Alfa dan Omega itu dari mana penulis Wahyu dapatkan? Maksudnya? Dari mana penulis kitab Wahyu dapatkan kata akulah Alfa dan Omega? Dari mana? Perkataan Yesus, anak manusia itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Sementara Anda mengatakan tadi, ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka, ternyata Alfa dan Omega Yesus tidak pernah sampaikan kepada penulis kitab Wahyu. Oke, satu-satu ya Pak ya. Ya, silakan. Bicara Yohanes 17 ayat 8 yang dikatakan bahwa sebab segala firman yang engkau sampaikan, engkau di sini merujuk pada Allah ya Pak ya. Betul.
Ya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus bicara, Bapak, setiap firman yang Bapak sampaikan kepada aku, karena aku dan Bapak satu tahu, telah kusampaikan kepada umatmu ya Tuhan, anak-anak di sini. Nah, terus gimana lagi Pak? Lah, itu makanya kutanya sama Bapak, ketika Alfa dan Omega itu firman yang diterima Yesus dari Tuhannya, kapan Yesus menyampaikan itu kepada penulis kitab Wahyu? Kapan dalam artian waktu dan tempat atau bagaimana Pak? Maksudnya? Iya, kan Yesus mengatakan Pak nih, Yohanes 17 nomor 8, sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah menyampaikan segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Iya kan? Menurut pernyataan Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 nomor 8. Ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya, akulah Alfa dan Omega. Tiba-tiba, puluhan tahun kemudian, ada oknum mengaku menerima perkataan dari Yesus, yang mana Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Di mana Yesus mengatakan itu? Jadi maksud Bapak mau menyampaikan, supaya saya paham dulu ya yang Bapak maksud. Bapak mau menyampaikan kalau Yesus Tuhan ya saat itu, kenapa dia tidak berbicara pada saat dia masih hidup tentang Alfa dan Omega? Kenapa perkataan aku Alfa dan Omega ini ya disampaikan ketika Yesus sudah naik? Gitu ya Pak ya, supaya saya paham dulu Pak. Ya, disampaikan oleh penulis kitab Anda pernyataan yang Yesus tidak pernah nyatakan kepada murid-muridnya. Pernyataan bahwa dia memiliki kerajaan sorga, sampai semua murid-muridnya berebut, jika kamu nanti ada di kerajaan sana, aku di sebelah kamu, itu sudah jelas Pak, bahwa dia ada hubungannya Pak. Ini terkait dengan firman yang Yesus terima Pak. Nggak ada hubungannya dengan yang Anda katakan barusan. Poin Bapak malah saya coba ikuti tapi nggak jelas. Maksudnya Bapak intinya gini loh Pak. Begini loh Pak. Iya. Pak Hari sebelum meninggalkan kota Jakarta, semua pernyataan Bapak itu telah Bapak sampaikan. Semua yang diperintahkan kemudian oleh gubernur untuk Bapak sampaikan, Bapak sudah sampaikan pada saat Anda belum meninggalkan Jakarta. Nah, kemudian Anda tinggalkan Jakarta menuju kota Makassar misalnya. 90 tahun kemudian ada orang yang mengaku bahwa Pak Hari pernah berkata kepadanya, akulah Alfa dan Omega. Sementara pada saat Bapak di Jakarta 3 tahun, Anda tidak pernah mengatakan itu. Tapi pengakuan Bapak pada saat di Jakarta, semua perkataan yang kuterima untuk aku sampaikan, telah aku sampaikan kepada mereka. Bapak ke Makassar. Pertanyaan saya, penulis kitab Wahyu mengatakan Alfa dan Omega itu dapat ilmu dari mana? Pernyataan tentang aku Alfa dan Omega itu mau menunjukkan jati diri dia yang bukan hal baru disampaikan Tuhan Yesus pada saat dia ada di bumi ini Pak. Pernyataan aku Alfa dan Omega ini hanya sebuah penekanan saja Pak, bukan sesuatu yang baru. itu dan bukan kalau masalahnya kita merujuk Pak. pada Yohanes berapa tadi? Yohanes 7 ya Pak ya Bapak bilang ya. Iya. Sebentar ya. 7:16. Oke. 7:16. Sementara pada Yohanes 7 ayat 16 ini yang ajaranku ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Penulis kitab Wahyu ajarannya berasal dari mana? Sorry Pak, gimana Pak? Kalau Yesus sendiri yang adalah utusan Tuhan mengaku ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Nah, penulis kitab saudara di Pulau Patmos itu mendapatkan pernyataan-pernyataan itu berasal dari mana pernyataan itu?
pernyataan firman aku Alfa dan Omega pada saat di Patmos diilhamkan oleh si penulis ketika dia dibawa sampai kepada sorga dan dia melihat, dia bersaksi bahwa di sorga itu Yesus adalah anak manusia Alfa dan Omega, Pak. Nah, itu persaksiannya ini didapatkan dari mana? Kesaksian yang bukan mana? Maksudnya bahwa waktu dia menulis itu harus disaksikan dia ada di sorga gitu, Pak? Bukan, Pak. Anda mengatakan Yesus itu sang firman. Betul. Sang firman ini adalah penyampai firman, menerima firman. Bahkan di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ini Yesus loh, ini Yesus. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini Yesus. Yesus sangat berhati-hati di dalam berkata-kata. Apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan. Nah, sekarang pengarang kitab Wahyu mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega. Ilmunya dari mana? Loh, dia mendengar, Pak. Dia mendengar Yesus. Dengar dari mana? Melalui penglihatan, Pak. Bahwa dia. Ya, dia mendengarkan. Dia mendengarkan dari mana, Pak? Dari Yesus. Iya betul. Dia. Nah, kalau dia mendengarkan dari Yesus, berarti ada kebohongan di dalam pernyataan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Dia mengatakan segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mana pernyataan Yesus yang disampaikan selama 3 tahun itu tentang Alfa dan Omega? Ada nggak? Tunjukkan ke saya, Pak. Bukan, Pak. Tentang Alfa dan Omega itu bukan diartikan juga semata-mata hanya sebuah ajaran, tetapi klaim dia sebagai siapa, Pak? Kalau Bapak tadi bicara soal Yohanes 8 ayat 16 kalau nggak salah yang Bapak sebutkan, tentang semua ajaranku sudah ajaran Bapak sudah ku sampaikan ke semua. Ya tentang nilai-nilai baik, nilai iman percaya itu, Pak, yang disampaikan. Kasih segala macam sudah disampaikan, bahwa orang yang percaya atau tidak ya silakan, Pak. Tidak ada pertentangan antara yang Bapak katakan Wahyu dan ayat di dalam Wahyu dan di Yohanes. Nggak ada sesuatu yang kontradiksi. Kontradiksinya di mana? Bapak mau menyampaikan bahwa harusnya pernyataan Alfa dan Omega itu harusnya ada dong, bukan di Wahyu. Nggak juga, Pak. Tidak serta-merta bahwa itu dinyatakan sesuatu yang salah. Orang mau berfirman, orang mau menyatakan dirinya saat saya di Cirebon, saat saya ada dimanapun, itu hak saya, Pak. Jadi waktu saya umpamanya berkata, kenapa waktu kamu sebelum berangkat pergi dari Jakarta, kamu nggak bilang siapa saya segala macam? Kesalahan saya di mana? Anda telah mengatakan, apakah dengan tidak menyatakan, tidak mengungkapkan kalimat saya adalah Alfa dan Omega di surat Yohanes dan segala macam itu tiba-tiba mengatakan tuh kan, berarti Yesus bohong. Kenapa dia nggak menyebutkan itu di sini? Bagaimana korelasinya? Saya juga agak bingung jadinya. Jadi gini, Pak, gini. Yesus ketika dia datang sebelum terlalu jauh, Pak, mohon maaf karena sumber permasalahan kita adalah yang menyatakan sorganya orang Kristen itu isinya adalah orang perempuan sundal dan yang jahat-jahat. Itu harus dipahami secara clear dulu. Nah, kalau itu sudah clear dulu, ya baru kita bisa diskusi yang ke lain. Saya nggak ada masalah sih, supaya nanti kita nggak berentot-berentot gimana nih gitu. Bahwa dikatakan jadi bahwa, gini loh. Ya, jadi gini, Pak, kita harus jujur terhadap kebenaran. Bahwasanya ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda memetik ajaran yang bersumber dari orang-orang yang datang setelah Yesus itu terangkat ke langit. Kenapa Anda tidak mencoba untuk mengambil kesimpulan terhadap pengajaran Yesus ketika Yesusnya itu yang datang kepada Bani Israel? Kenapa harus mengikuti ajaran orang yang datang belakangan gitu loh? Sementara Yesus mengatakan bahwasanya waspadalah. Terhadap siapa? Ahli Taurat, Pak. Bahkan dikatakan di dalam Matius 24, pada waktu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya.
Artinya bahwasanya ketika ada orang yang mengaku melihat Yesus, mendengarkan suara dari Yesus, Yesus mengatakan jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, ingat, itu kata Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini nasihat Yesus kepada orang Yahudi, Pak. Sehingga orang Yahudi tidak percaya kepada oknum-oknum yang mengajarkan bertemu Yesus di Pulau Patmos, bertemu Yesus ketika di Damsik. Mereka nggak percaya. Karena sang murid yang asli sudah diingatkan oleh Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Kenapa? Ini penekanannya, Pak. Matius 24, ini penekanannya. Sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kalau ada orang di Pulau Patmos, dia sendiri aja yang melihat Yesus, jangan percaya. Karena kedatangan Yesus yang kedua itu seperti kilat dari timur sampai ke barat, orang semua akan melihat, Pak. Bukan cuma di Yerusalem, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya, itu akan terlihat oleh semua manusia. Matius 24 nomor 27. Jadi kalau hanya datang ke Damsyik, bertemu dengan siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus kau aniaya. Itu tanda tanya besar, tidak sesuai dengan apa ciri-ciri kedatangan dia yang kedua kalinya, tapi malah sesuai dengan tanda-tanda nabi-nabi palsu. Apabila ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Mu di sini adalah murid-muridnya. Makanya kalau Anda mencari keturunan murid Yesus menjadi Kristen, itu nggak akan Anda temukan. Tapi kalau dikatakan pengajaran yang mengatakan ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, lalu kemudian dijajakan ke Romawi dan Yunani, ajarannya itulah yang Anda imani sekarang. Coba Anda gunakan logika sehatnya. Apakah pada saat Yesus datang kepada penulis kitab saudara yang ada di Damsyik itu dan yang ada di Pulau Patmos itu, semua orang melihat ada cahaya dari timur sampai ke barat? Kan tidak. Dan Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua nanti di akhir zaman. Berarti yang datang pada Paulus, Lukas, dan seterusnya yang mengatakan firman Tuhan, itu jelas bukanlah Yesus. Gimana Anda menyikapi itu? Tentang Alfa dan Omega, itu sudah gugur. Bukan Yesus yang mengajarkan itu. Silakan. Ya, saya sepakat Pak bahwa Yesus mengatakan akan ada nabi-nabi palsu yang mengklaim bahwa dia adalah juru selamat dan itu adalah Mesias yang sesat. Gak ada perbedaan Pak. Maka itu kami harus percaya. Ketika ada orang-orang yang nabi atau siapapun yang mengklaim dia adalah juru selamat, ya kita harus juga melihat ajarannya, ya. Dan apakah dia mengungkapkan nilai-nilai yang sama dengan apa yang Yesus katakan. Tetapi secara prinsip tidak ada juru selamat lain Pak selain Yesus Kristus. Ya, pengertian yang saya maksud adalah nabi-nabi sesat ya, bukan juru selamat sesat. Juru selamat bagi umat Kristen sudah final sih Pak. Jadi kalau Bapak mau menyatakan ajaran Yesus di dalam Wahyu tentang Alfa dan Omega itu udah gugur atau apa, ya silakan Pak, itu klaim Bapak ya. Itu Pak. Oke, jadi gini loh Pak. Tidak ada di luar Yahudi, di luar penulis kitab saudara yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Ada Yesus di sini, ada Mesias, enggak pernah Pak. Yang mengaku bertemu Yesus itu penulis kitab saudara. Paulus, apalagi Markus. Kalau Lukas enggak. Siapa lagi? Ya pokoknya banyak, hampir semuanya pengarang kitab saudara itu, utamanya Paulus, selalu mengaku bertemu Yesus.
Itu yang perlu Anda pahami. Dan nabi palsu itu tidak ada satupun indikasinya dari luar Bani Israel. Coba Anda lihat. Tamatkan diri Anda membaca Matius 7. Tamatkan diri Anda membaca Matius 23. Tamatkan diri Anda membaca Matius 5. Atau Efesus 2 Efesus 2. Tamatkan diri Anda membaca itu. Semua nabi-nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Nah, Bani Israel kemudian nabi palsunya ini mengajarkan satu konsep yang dijajakan kepada penguasa. Makanya dikatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi daratan, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, ahli Taurat, orang Farisi, ketika dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia dan seterusnya, agama apa yang dibangun kemudian? Islamkah atau Kristen? Atau kalau Anda mengatakan banyak nabi palsu, mungkin baginda Rasulullah Muhammad SAW, tunjukkan satu indikasi di dalam kitab saudara, satu data aja. Kalau ada indikasinya bahwa dari Arab, semua merujuk kepada ahli kitab, semua merujuk kepada orang Farisi, semua merujuk kepada keturunan Bani Yakub. Bahkan kalau Anda melihat dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Jadi jangan mencari di tempat lain, Pak. Makanya sekarang ketika Anda, mohon maaf, ketika Anda tidak mampu kemudian menganalisa dan menjelaskan ke kita tentang apa yang dipermasalahkan malam hari ini, itu dikarenakan seperti yang saya katakan, Kristen itu bukan ajaran Yesus. Bukan. Tapi ajaran di luar Yesus yang membawa-bawa nama Yesus. Gitu loh, Pak. Silakan. Kami tidak pernah mengimani bahwa Yesus datang membawa agama, Pak. Tidak pernah mengimani itu. Bahwa akhirnya kita menyebut diri kita adalah Kristen, ya itu ada kisahnya tersendiri, Pak. Ya, jemaat mula-mula ya yang percaya kepada Yesus Kristus gitu ya. Jadi nggak benar juga kalau Bapak sampaikan bahwa Pak, Bapak harus sadar Yesus itu tidak membawa agama Kristen. Iya, kita nggak bertentangan di situ, Pak. Ya, dan terus juga tadi sedikit banyak Bapak menyinggung soal penulis-penulis kitab gitu ya. Secara khusus di dalam perjanjian baru, dia tidak pernah berdiskusi meminta izin kepada Yesus untuk menulis dan memastikan gitu ya, memvalidasi bahwa tulisannya itu sesuai, ya tidak. Tetapi penulis-penulis khususnya Injil adalah orang-orang yang hidup pada masa Yesus, melihat bagaimana perkataan Yesus, meskipun Yesus tidak mengkonfirmasi akan ada sebuah tulisan yang sekarang kita sebut Alkitab tentang diri dia. Saya rasa sih begitu, Pak. Ya. Sorry, saya kalau ada yang mau bergantian bicara silakan ya. Tapi kalau Bapak ada yang mau sampaikan sesuatu sebelum saya mau izin pamit untuk keluar dari room ini, monggo Pak. Saya mau izin pamit. Iya, baik. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Pak Hari, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak secara pribadi ya Pak ya. Ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kemudian yang saya uraikan tadi itu tidak sesuai dengan iman Bapak. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita saudara sebangsa dan setanah air. Besok hari kita akan bisa berdialog lagi lebih baik. Nah, kalau Bapak mau turun silakan. Di bawah masih ada Pak Pipo. Beliau juga adalah saudara saya. Mudah-mudahan beliau sehat malam ini. Makasih ya Pak. Mohon maaf. Thank you ya Pak ya. Pamit ya. Iya Pak. Baik, baik Pak Heri. Makasih Pak Heri. Makasih Pak Heri. Diskusi dengan baik dengan Bang Zuma. Mudah-mudahan Bang Heri juga nggak bosan-bosannya untuk diskusi di sini. Oke, terima kasih Bang Heri. Saya naikkan Bang Vivo ya. Bang Vivo itu Vivi ya. Bang Vivo. Gue takutnya kalau Pak Pipo naik terjadi gempa bumi, nggak apa-apa.
Gak apa-apa, dia Bang sudah Vivo, aku tambal silakan, naik. Bang kepalanya Vivo. bagian kiri, Pak. Bang. Oh, pura nih. Bang Vivo, Purani. silakan minta. Purani. Naik. Ya. Kan ikut tuh. Kan ikut tuh. Kapang. Kan ikut ya. Parah ke kapang. Kapang. Mana Bang Vivo ini? Belum kelihatan. Bang Vivo silakan naik. Minta naik dong. Mana Vivo teman Ntar dikasih VIP loh, VIP nanti tempatnya di sini. Nanti dikasih koin 1 kilo lah, 1 kilo batu kerikil. Kalau si Peter ini Apa ini? Ada Pak Pipo. Pipo Iya, kemarin pakai nama Pipi dia. Oh ya udah iya. naikkan. Oke. Jadi benches juga rupanya dia ini. Kalau jadi pipi berarti dia udah melemah itu. Itu malah asah. Melasak kedua. Oh benar ini benar. Udah naik ini. Mbak Pipi, semangat malam Mbak Namanya Pipi. gini, Gimana? Ini bikin bingung orang saja ini Bang Vivo ini sudah lama ya ketemunya. Kau ini juga Vivo. Oh, selamat malam Bro Amir. Amir, selamat malam. Selamat malam. Nggak kangen dengan suaraku kak? Kangen. Aduh. Silakan. Kacamatanya nggak kangen lagi. Kenapa namanya? Selamat malam Bro. Bikin Nggak bingung salah saya apa dia saja. tuh. Opung kemarin nanya mana kalimatnya gini mana si Juma sini. Nah ini udah ada, silahkan. Ayo. Ya, halo selamat malam Bro. Selamat malam Bro Juma. Ya, malam Paman. Malam. Baik. Gimana kabarku? Cari udah berapa? Ya. Gimana kabarku, Bang? Halo? Gimana kabarku? Mulai. Enggak, begini Juma. Ya, saya diskusi dengan Anda. Kira-kira boleh sanggup Anda 20 menit atau 30 menit? Insya Allah 4 hari pun boleh. Wajib timer ini. Bukan mau pakai begini, timer? Berapa kali? Pakai timer. Bagus ini Bang Ali. Kasih timer dia. Biasanya kalau Pak Pipo diskusi nggak pakai timer tapi pakai thinner. Amir. Bahaya soalnya kalau nggak pakai timer ini. Amir. Iya. Amir. Iya, kenapa? Enggak dengar dulu. Ini bisa nanti Anda dia apa namanya kalau di stop itu. Saya kan channel saya kan udah ngomong apa sih belepotan amat sih Bang? Pakai kampas pakai kampas rem. Karena gini, aku kan di TikTok ini kan belum pernah, baru seminggu 4 hari lah. Itu makanya saya nggak paham kali. Sebenarnya nanti di list namanya atau aja apa? Sebenarnya memang TikTok ini buat anak-anak muda Pak Pipo. Gimana? TikTok biasanya buat anak-anak muda. Saya nggak tanya kau, diam kau. Gue diomelin. Diam kau. Emang kerjanya ngomel emang. Enggak, karena aku kalah dulu Bang Andi. Siapa ini? Iya. Silakan ada Pak Juma. Aku kalah dulu baru ditanggapin. Enggak begini Bro Juma. Saya ingin saya blender apa saya gilas kau kira-kira mana maumu? Terserah aja Bang Pipo. Yang penting bisulnya jangan meledak kan gitu. Yeah. Saya dengar-dengar kemarin di tengah lato-latonya itu ada bisul Bang. Udah sembuh? Udah. Lato-lato saya nggak paham Bro. Oh. Ya. Ini ya mau blender, gitu aja nggak paham. Pieto, Mas Mbak. Makanya standar berpikirmu tingkatkan sedikit sama Pipo. Jangan kau rendah-rendahan dirimu lah. Iya udah. Ya. Pak Pipo, aku mau nanya dikit. Ya. Apa hubungannya keselamatan Yesus yang disalib dengan darah tinggi? Coba, silakan. Ini si Juma dulu, jangan kau nanti nomor 2 kau lagi. Gue bilang apa lo? Kau diomelin lo. Coba hubungannya gimana tuh? Ngaku kalah dulu. Aku kalah.
Nanti kena blender lagi kau nangis Bombay. Aduh. Ya siapa tahu ada keselamatan di itu kan hubungannya darah kan. Gitu loh. Ya apa mau ini enggak siapa ini dulu Gurundamu ini dulu biar saya cari ini. Kau ini. Oh iya Gurunda gas Gurunda. Temanya apa, Bang Pipo? Bang Vivi. Temanya adalah Quran sama Bible. Enggak, boleh itu? Boleh dong. boleh. Baik. Bisa? Iya. Tapi saya mohon begini satu permintaan saya, bisa kau terima nanti? Bisa. Baik. Jangan pernah dari mulut Anda, dari mulut saya tentang binatang. Anda mau? Oh, jelas. Oh, iya. Berarti Yesus melanggar ya karena dia selalu bilang binatang, ya kan? Bukan Yesus, makanya kamu sekolah dulu. Kok enggak udah? Yesus bilang anjing, Yesus bilang ular beludak. Gimana itu? Tidur kau enggak? Yesus melanggar aturan debat ya Gurunda ya. Iya. Dengarkan baik-baik. Bikin aturan debat tapi Yesus sendiri langgar. Gimana itu, Bang? Dengar baik-baik dulu. Jangan kamu katakan Pak Pipo binatang, anjing kau, jangan begitulah. Kau bisa. Mana ada pernah aku bilang begitu? Ada aja Bang ini enggak lah. Aku kan permohonan. Sanggup kau itu mematuhi itu? Jelas sanggup dong. Sanggup, Paman. Matuh. Permohonan dikabulkan. Enggak dari suara. Tapi boleh enggak? Tapi boleh enggak saya bilang tuyul, boleh kan? Kalau saya boleh kau nanti kuntilanak saya boleh bilang kayak gitu sama kau. Boleh. Anda bilang kuntilanak, saya bilang tuyul, kan gitu. Makanya begini, saya pikir begini Bro Juma, saya nggak perlu kita kata-kata seperti itulah, kita intelektual. Oke, sip. Kita serius maksudnya gitu ya, nggak bercanda-bercanda Bang ya? Enggak, dengar dulu serius apa saya, kau serius kata serius kau nggak ngerti, ikutilah semuanya jalurnya, kan gitu kan? Iya baik, panjang kali ini apa sih? Panjang. Katanya mau blender. Dari kata-katamu kan sudah mulai tumbang namanya kau ini, udah getar-getar saya pikir saya lihat ini. Ya udah apa temanya Bang? Apa temanya? Udah Bible dan Quran, versi Bible, versi Quran. Bisa? Oh, bisa. Apa itu versi Bible, versi Quran? Maksudnya apa ini? Al-Quran. Oh ya Al-Quran, maaf. Enggak, mungkin bukan saya sengaja itu ya. Al-Quran. Iya. Oke. Iya. Saya tidak mau di apa? Bible dan Al-Quran. Al-Quran versus Bible. Ngomongnya nanti Bible Gurunda aja, jangan Bible. Temanya apa, Bang? Temanya apa? Versus. Udah saya ingat. Bible versi Quran, versi Al-Quran. Versus Al-Quran. Iya, apanya yang diversuskan tuh apanya? Yang dibandingkan tuh apanya? Cakupannya luas. Sampulnya aja. Sampulnya mampus nanti Bang Pipo. Begini, Quranmu jelaskan. Bible saya jelaskan. Pertama, yang kedua, manfaat Quran, manfaat Bible kepada semuanya, kepada alam, kepada manusia. Manfaat. Tersumbat maksudnya, tersumbat Gurunda. Manfaat, kirain tersumbat. Ya. Manfaat. Tenang kau, jangan kau tumbang. Ikat pinggangmu dulu sementara ya. Lebay kali ya Bang ini. Jus daun singkongnya udah siap belum? Manfaat ini. Manfaat bilang tadi. Oh manfaat. Manfaat Gurunda. Kirain tersumbat. Ya, sip. Manfaatnya Bible. Persiapan timer sudah siap. Awalnya Al-Quran Anda itu jelaskan bagi saya awalnya dulu. Jadi saya Bible saya jelaskan kepada Anda. Lalu manfaat Al-Quran, manfaat Bible kepada manusia, kepada alam atau kepada siapa terserah saya begitu juga. Bible saya manfaatnya apa, kehidupan manusia atau apa segala macam dan lain-lain ya. Iya. Jadi itu topiknya ya Ikhwan Fillah yang menonton, manfaat Al-Quran dan manfaatnya Bible gitu. Cep. Bukan manfaat. Oh, astagfirullah. Hati-hati ada congor yang kepampat.
Jangan. Enggak. Andai bro. Ini aku nih udah diam ini, jangan diajak ngomong. Enggak begini bro, Anda udah angkat bendera berapa kali, diam kau dulu ya. Aduh, baik. Bang Pipo ini. Gimana bang? Udah lanjut sesi pertama. Abang dulu lah, supaya saya tahu mengarahkan nanti kemana gitu. Amir. Lanjut. Ya, enggak. Live-kan dulu ke beberapa channel, live-kan ini atau berapa channel, live-kan kepada muslim Ini sudah di-live-kan untuk 1000 channel, bro. Live ini dia di Celebes channel, live dia di Celebes channel. Udah ini di bioskop, ini di studio 2 udah masuk ya di Bali. Live semua. Yuk. Termasuk TV swasta seluruh dunia live kan ini TV swasta ini. Pak Pipo masuk bioskop ini. Das. Ayo. Enggak ini. Enggak, ayo bang, jangan malu-maluin bang. Silakan. Ya, kamera action. Kamera action. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan. Berapa menit dulu Pak Pipi? 2 menit aja. Mir. Amir hostnya atur Mir. Iya, udah. 3 lah bang ya. Iya. 3 menit. 3. Khusus untuk Vivo 5 menit. Jangan gitulah. Aku setting 3 ini. 3 aja. Oke, 3. Kesepakatan 3 Bang Vivo. Oke, silakan 3 menit untuk Vivo jadi Vivi. Monggo. Alkitabiah ya Pak Pipo ya. Baik, terima kasih rekan-rekan saya yang 2 kali sudah itu, terima kasih terus. Cepat bang. Sudah ada timernya, sorry. Lanjut. Saya tidak perhatikan tadi. Silakan bang. Maaf. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang ada di Zoom. Diulang lagi, terima kasih. Lanjut bang. Terima kasih kepada Anda semua yang ada di sini, baik yang Muslim mau Kristen. Ini Pak Pipo, yang orang yang tidak berkuasa, tidak ada apa-apanya, orang berdosa dan kekurangan masih banyak bagi saya. Saya masuk ke daerah ini atau Anda yang semua ada di Muslim di sini. Terima kasih atas izin Anda. Saya ingin diskusi, terlebih kepada gurunda Anda ini. Gurunda Anda ini akan saya ajari tentang Bibel. Kalau dia meleset nanti, kalau apa boleh dibuat nanti akan saya sangkal semampu saya. Sebelum saya teruskan, saya akan berdoa dulu kepada Tuhan saya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu. Malam ini hamba-Mu yang lemah, yang tidak ada apa-apanya, diskusi dengan salah seorang yang bernama Juma di Zoom mereka. Kiranya Engkau menuntun saya, kuasa-Mu yang berlaku saya, bicara saya, mulut saya, bukan kehendak saya, tetapi aturlah sesuai dengan kehendak-Mu, supaya apa saya bicarakan benar-benar melalui kuasa-Mu. Paling tidak orang yang mendengar benar-benar adalah kebenaran di dalam diri-Mu ya Tuhan. Saya persembahkan ini dua saya secara pribadi kepada Tuhan saya, melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih. Baik. Ilham Alkitab yang di dalam Bibel orang Kristen adalah 66 buku, terdiri dari 39 dan perjanjian lama, perjanjian baru 27. Diperkirakan 40 orang yang menulis jangka waktu 1500 tahun. Itu semua adalah ditulis manusia yang menulis hanya satu. Yang ditulis di Gunung Sinai adalah hukum dari pertama yang 10, the 10 the commandment. Dan semua itu adalah tulisan manusia melalui kuasa Tuhan, adalah dituntun oleh Roh Kudus. Yang buku yang terakhir di Bibel orang Kristen adalah Yohanes di Pulau Patmos. Diperkirakan 100 tahun sesudah Yesus naik ke sorga itu ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah seorang yang dibuang ke Pulau Patmos. Maka Tuhan memakai dia menceritakan di buku Yohanes yang akan datang nubuatan terakhir dunia, dan semua yang ada di dunia ini diceritakan di dalam Wahyu, pembukuan dari Yohanes. Manfaat buku Kristen ini adalah menuntun orang Kristen untuk supaya mengenal dirinya masing-masing. Kalau dikatakan di situ 1600 tahun, ayat demi ayat, menurut orang Kristen, menurut saya tidak ada satu ayat pun yang kontradiksi. Itu sebabnya kami percayai di luar konteks dari Wahyu sampai Kejadian
hanya yang diterangkan sebatas yang bisa dicerna orang Kristen, melebihi tidak bisa. Kenapa? Kalau melebihi yang diterangkan dinalar di dalam Alkitab itu tidak boleh, karena itu melebihi dari Tuhan. Tuhan tidak bisa dipikirkan, diakali, apapun itu sebatas manusia yang lemah. Yang Tuhan memakai manusia, bukan manusia memakai Tuhan. Tuhan memakai manusia. Habis, silakan. Stop. Oke, selanjutnya Pak Zuma. Ya, silakan Guru Nda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus para nabi, dan juga salam serta taslim pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kesempurnaan ajaran Allah yang telah datang kepada para nabi, dan finalnya ketika kemudian Al-Quran itu diwahyukan. Al-Quran menjelaskan dirinya sebagai kitab suci. Dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yaday minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ayat ini jelas menerangkan, kami telah mewahyukan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khaira. Jadi kita diminta untuk kemudian berlomba-lomba menuju kepada keselamatan. Kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dinafihkan oleh apapun kemudian. Karena kenapa? Al-Quran menjelaskan lebih jauh bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya sumbernya dari Allah. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi semua atas izin Allah. Lalu kemudian diterangkan kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq mir rabbika. Jadi itu semua berasal dari Allah. Al-Quran berasal dari Allah, dan kemudian tujuan pengutusannya adalah sebagai pembimbingan kepada manusia. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi Al-Quran itu diwahyukan untuk kemudian digunakan baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Demikian. Ya, selanjutnya giliran Pak Pipo. Nanti berharap Pak Pipo setelah selesai berbicara mohon bantu tutup mic-nya Pak Pipo ya, agar yang lain tidak suaranya tidak masuk. Silakan. Baik, Bro Juma kurang memahami mungkin, ya nggak masalah lah itu. Yang kita awalnya tadi saya katakan asal Quran itu yang Anda ceritakan menurut ayat di Quran di hadis Anda, itu yang memang seharusnya sebenarnya. Tapi Anda langsung ke manfaatnya, ya mungkin karena pengetahuan Anda di dalam Quran dan hadis Anda, ya nggak masalah. Dengarkan baik-baik Pak Pipo bicara. Tadi judulnya Quran dan Bibel. Quran jadi bagaimana, Bibel jadi bagaimana, baru nanti sesinya baru manfaat kepada orang atau ke bumi atau apapun namanya. Baik, saya bacakan. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21, 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 11.
Beberapa banyak Alkitab itu adalah dihikaman Allah. Segala tulisan yang dihikaman Allah, Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16 bagian pertama. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi-nabi. Amos 2 ayat 1. Inilah salah satu contoh. Daud mengatakan, roh Tuhan berbicara dengan perantaanku. Dari firman-Nya ada di lidahku. 2 Samuel 23 ayat 2. Yeremia mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yeremia 1 ayat 9 bagian terakhir. Kalau kita baca di dalam Yeremia 1 ayat 4, Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 9, Allah menurut Yehezkiel, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Yehezkiel 2 ayat 7 bagian pertama. Ketika Zakaria ayat Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus, ia katakan bahwa Allah telah berbicara oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Lukas 1 ayat 70. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dilihatkan kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikat diutusnya ia menyatakan kepada hambanya. Yohanes adalah bersaksi tentang firman Allah dan tentang segala sesuatu yang telah dilihatnya. Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Contohnya ini adalah langkah yang dapat kebenaran Allah kepada para nabi, dan Tuhan membimbing nabi. Allah adalah sumber kebenaran di dalam Yesus, di dalam Allah, kebenaran dari Bapa Tuhan. Kemudian Yesus memberikan kepada malaikatnya, dipilih malaikat yang menampaikan pekabaran itu kepada yang bergiliran menampaikan kepada semua manusia untuk menuntun manusia supaya mereka mau mengikut yang benar, yang absolut, yaitu Yesus Kristus. Adalah kenyataan bahwa Allah merupakan kali di dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 1. Alkitab adalah buku Allah yang dikoneri oleh Allah. Mastermind adalah Tuhan. Karena Alkitab adalah firman-Nya, maka itu akan berdiri selama-lamanya. Di dalam Yesaya 48, baik berkali apabila kita menaruh nilai yang sesama kepada firman Allah itu seperti yang diperbuat Ayub, perintah dari bibirnya tidak dilanggar atau tidak dikurangi di dalam sanubariku, sampaikan ucapan mulutnya. Ayub 23 ayat 12. Mana waktunya? Waktu habis. Mana? Baik. Waktu habis. Ya, selanjutnya Gurunda Juma tafadhol. Ya. Maaf sedikit dulu. Juma. Halo Juma. Aduh. Juma. Halo Paman. Belum goyang kan? Masih tenang Anda kan? Masih dong. Oh, oke. Ini karena ini belum segas. Tenang aja Anda, tenang. Dasar. Santai. Ya, silakan di-mute. Pak Pipi, santai. Santai Bang, santai, relax, atur napas. Ya. Jadi gini, ketika Al-Qur'an kemudian dijadikan sebagai tema dan juga Bible dan berbagai macam kemudian upaya yang ingin diutarakan oleh Bang Vivi malam ini, maka Al-Quran berani berbicara tentang dirinya. Ya, ini sangat disayangkan, Bible itu tidak pernah berbicara tentang dirinya gitu. Yesus tidak pernah berbicara tentang perjanjian baru. Ini yang sangat disayangkan. Sementara Al-Quranul Karim itu berbicara tentang dirinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Inilah kehebatan daripada Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang dirinya. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Al-Quran itu diwahyukan dari Allah dengan kebenaran, meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Wa huda wa busyra lil muslimin. Yesus tidak pernah berbicara, apa yang Anda kemudian bawa pada hari ini itu tidak pernah dibicarakan oleh oknum yang Anda sebut sebagai Yesus. Sementara yang membawa Al-Quran itu berbicara mengenai Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Beliau menyebut Al-Quran. Sementara Yesus tidak pernah menyebut perjanjian baru.
Yesus tidak pernah menyebut kemudian tentang kitabnya Pak Pipo. Ini naif dan menyedihkan dan mengharukan, miris. Gak pernah diceritakan oleh Yesus itu sendiri. Bible ini muncul tiba-tiba kemudian mengatasnamakan Yesus. Sementara ketika berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran itu sangat-sangat akurat memberitakan tentang dirinya. Madalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Hebat Quran itu. Dia menguraikan dirinya, menjelaskan dirinya, kemudian ya untuk apa, kepada siapa, lalu dari mana. Al-Quran itu terinci. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diterima, yang diwahyukan kepadanya. Nah sekarang kalau Anda berbicara mengenai kitab Lukas, adakah Yesus menceritakan kitab Lukas? Ndek narak kepeng, silakan. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya Pak Pipi silakan. Waktu 3 menit akan berjalan setelah berbicara. Oh, tamu, sebentar. Lupa saya mut dia. Enggak apa-apa. Oh, bilang aja Pak Pipi di open mic-nya Pak Pipi. Pak Pipo ya, Pipo tolong, jadi bukan Pipi, salah ketik anak saya mungkin barangkali karena untuk belum pernah saya buat ya, oke? Pipo ya, oke baik. Oh siap Pak Pipo siap. Baik, saya akan bicara mulai temernya jalan. Cuma saya tergelit hati saya mendengar Anda bicara. Ketika Al-Quran dijadikan, nalarmu pakai bro. Hargai Quran Anda dan hadismu. Kata dijadikan, saya nggak tahu persis. Kalau ada kata-kata dijadikan, ingat tentang kitab suci, saya nggak tahu. Kata dijadikan, kalau katakan ada difirmankan mungkin masih saya terima. Tapi kalau Anda mengatakan Quran dijadikan, saya nggak tahu. Maaf, seribu maaf. Kata dijadikan seolah-olah kalau saya nggak, udah nalarmu kau pakai untuk menerima itu apapun itu. Lalu kamu katakan tadi yang saya baca di dalam Bible saya terarah dan secara enak dan berurutan yang saya bicarakan, yang saya bacakan di dalam Alkitab saya, Bible saya. Maka kalau Anda berhadapan dengan Pak Pipo, belajar kata-kata Anda sopan dan segala macam supaya terarah pembicaraan kita. Ini menangkut iman masing-masing Muslim dan Kristen sekaligus menentukan kehidupan kekal menurut Quran, menurut hadis, menurut Bible yang kami peroleh, yang Anda peroleh. Makanya hati-hati Anda bicara sebelum saya gas Anda nanti, ya. Baik. Yang saya katakan tadi, Allah mengerangkul kesanggupan untuk menyatakan masa mendatang. Ia menyatakan nubuatan-nubuatan di dalam dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan hal-hal yang baru kehendak diberitahukan. Yesaya 42 ayat 9. Allah dapat memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Yesaya 8 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya nubuatan yang digenapi menjadi kesaksian yang sangat kuat pada ilham Allah. Di dalam Bible semua nubuatan ada untuk orang Kasdim yang mega akan sama seperti Sodom dan Gomora. Pada waktu Allah membulak-balikkan, mentunggang lakukan, tidak ada pendahului untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun orang-orang Arab yang tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Yesaya 13 ayat 19 sampai 20. Di dalam Yeremia 51 ayat 28 sampai 37, pergilah ke tanah tempat Babel purba dan Anda akan menemukannya di dalam kehancuran seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Ia akan mengguncangkan tangannya terhadap utara dan akan membinasakan Ansur dan akan membuat Nipe menjadi tempat yang suri sepi, kering seperti ladang gurun. Itulah kota yang beriria, yang mendukung begitu tenteram dan yang terkata-kata di dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain, kata Tuhan. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tundus untuk pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang-orang lewat daripadanya. Aku
bersuit untuk mengayunkan tangannya. Waktu Jefan ayat habis. 13 ayat 15. Di Nipe adalah sebuah kota yang Waktu besar. habis. Baik, silakan. Ya, simpan dulu buat nanti ya, Pak Pipi. Baik. Maaf, Pak Pipo. Ya. Ya. Oke, silakan Gurunda. Oke. Pak Pipo masih kuat, Pak? Masih? Ini masih pemanasan, belum saya gas. Kalau saya gas nanti kau 30 menit nggak sanggup, ya. Masih pemanasan. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan, Pak, Al-Quran itu membicarakan tentang dirinya. Kitab Anda tidak membicarakan tentang dirinya. Yesus tidak membicarakan tentang kitab saudara. Kalau kau bicara Quran dari ayat kau bicara dari ayat, jangan kau karang-karang Quran. Al-Quran menceritakan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Ayatnya benar kan? Dindalif. Jadi gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi jelas dikatakan Al-Quran itu menjelaskan dirinya. Inna hadzal Quran. Sungguh Al-Quran ini yahdi petunjuk lillati kepada jalan hiya aqwam yang lurus, wa yubashshir mukminin memberi kabar kepada orang mukmin, alladzi yaitu orang-orang ya'maluna shalihah yang mengerjakan amalan salat, puasa dan seterusnya. Al-Quran Bung menceritakan tentang dirinya. Nah sekarang ada nggak Bible menceritakan tentang dirinya? Tidak ada. Ada nggak Yesus menceritakan tentang Bible? Perjanjian Baru? Nggak ada. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Jadi jelas itu. Sehingga umat Islam tidak akan pernah ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah, bahkan sampai kepada kehidupan akhirat. Coba. Lalu bagaimana mungkin kemudian ketika Al-Quran itu Anda ragukan sementara Al-Qurannya bercerita tentang dirinya, Al-Qurannya minta kemudian ditelaah, Al-Qurannya minta kemudian dipelajari, ditadabburi, kemudian diajarkan kepada orang lain, maka itu untuk memperoleh keselamatan. Maka coba Anda bandingkan dengan kitab saudara. Apa manfaatnya membaca Bible? Anda yang membawa tema. Kalau manfaat daripada kitab suci Al-Quranul Karim, pertama, orang yang membaca Al-Quran menuntun ke jalan kebenaran, kebaikan, keselamatan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam dan seterusnya. Al-Quran ketika dibaca melembutkan hati. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika kemudian kami umat Islam itu membaca Al-Quranul Karim, maka tujuan dari membaca itu tentu adalah melembutkan hati umat Islam itu sendiri. Coba Anda dengarkan baik-baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Hati yang keras mendengarkan itu pasti jadi lembut. Itu manfaat Quran. Itu belum artinya, itu belum maknanya, itu belum penjabarannya, itu belum implementasinya, baru mendengarkan. Hati menjadi tentram. Itu Al-Quran, Bu. Sementara kalau kita membaca kitabmu, mohon maaf nih ya, ketika kita membaca kitabmu, wow. Na'udzubillahi min dzalik. Penghinaan, penistaan, hujat, nista dan seterusnya itu akan diurai di dalamnya. Tapi ketika Al-Quran yang dibacakan, subhanallah, semua akan merasakan keindahan-keindahan dari Al-Quran itu sendiri.
Sehat Pak. Masya Allah. Silakan dilanjut. Tabarakallah. Baik, Gurunda, mohon maaf minta dimaklumi tadi ada kelebihan waktu. Saya aduh. Nggak kedengaran saya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah untuk Gurunda. Tadi ada kelebihan waktu ya, kurang lebih ya tidak sampai 1 menit, namun minta keikhlasannya untuk Pak Pipi dikasih 4 menit ya, biar adil di sini. Nanti berikutnya juga 4 menit deh, karena barusan lebih dari 3 menit. Pak Pipi, astagfirullahaladzim, lupa terus. Pak Pipo, maaf. Baik. Sebentar. Ya, Anda kasih 4 menit ya, biar adil, karena tadi kurang lebih Bang Zuma 4 menit. Baik. Anda mengaji dan mengaji seolah-olah mengkaji. Jadi Quran itu Anda kaji. Itu terserah Anda, milik Anda itu. Anda katakan sama Pak Pipo tadi, apa manfaatnya tentang membaca Bible? Lalu saya bertanya kembali, apa manfaatnya itu hafalan, ayat hafalan. Maaf, seribu maaf. Ada anak saya paling kecil 5 tahun, hafalan jago sekali dia menghafal. Jangankan Bible, apa saya katakan nanti nggak sampai 3 minggu udah hafal itu semua. Apa itu? Jangan takut Bang Jadi Pipo. Ya. Jangan takut, ada hafalan. Silakan lanjut. Hafalan itu ya terserah Anda, itu nalar Anda, terserah Anda. Yang Anda tadi lebih banyak bicara melebihi dari Quran Anda. Garis bawahi. Melebihi dari Quran Anda, dari hadis Anda. Seolah-olah Anda itu lebih hebat dari Quran, dari hadis Anda. Saya nggak tahu. Hanya ini sebagai pertanyaan bagi Anda supaya Anda mengerti apa yang Anda katakan, apa nalar Anda yang buat. Saya akan tetap berpedoman kepada Bibil saya. Saya tidak bicara menyimpang dari situ, karena dari situlah saya tahu Tuhan saya siapa, penyelamat saya siapa, yang menolong saya siapa, dan siapa yang bisa menuntun saya yang akan lebih baik. Maka tulisan yang di Bibil saya mengutarakan kisah dari kejadian sampai wahyu, kejadian strategi dan kejadian kisah menjadi bimbingan bagi saya, menempatkan saya di mana posisi saya. Baik, saya mengenal Tuhan saya dari penciptaannya. Siapa yang menjadikan dunia, bagaimana manusia datang ke dunia ini, dari mana bunga-bunga, pohon-pohon, burung-burung, binatang-binatang, dan ikan datang untuk memberi jawaban tepat kepada pernyataan-pernyataan ini. Kita harus kembali kepada Alkitab atau Bibil, buku Allah berisi catatan penciptaan. Apakah sumber materi alam ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana langit dijadikan? Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh napas dan mulutnya segala tentaranya, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Berapa lama dunia akan tahan yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mazmur 104 ayat 5. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan menurut segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa kuat, takkan kau tahu, dan tindakan kau Tuhan telah tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Yesaya 40 ayat 26 sampai 28. Maka pada zaman akhir ini akan telah berbicara kepada kita dengan perantaranya anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibarat 11 ayat 1 dan 2. Bagaimana manusia dijadikan? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk dan yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Bagaimana mungkin untuk memahami cerita penciptaan? Karena iman tidak mengerti bahwa, saya ulangi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah hingga apa yang kita lihat
terjadi dari apa yang kita dapat lihat adalah ciptaan Tuhan. Ibrani 11 ayat 3. Kejadian pasal-pasal pertama yang saya ucapkan tadi adalah catatan pasti bahwa Tuhan adalah absolut yang dapat berkuasa menjadikan segala sesuatu. Waktu habis, Pak Pipo. Ya, malam ini memang tema yang sangat menarik ya. Saya rasa tidak salah kita ketika ditambah 1 menit menjadi 4 menit, karena tema ini adalah yang diangkat oleh Pak Pipi, dan ini kesempatan yang langka di mana kita akan mendengarkan ya, banyak mendengarkan lantunan ayat-ayat versi kitab masing-masing. Dan inilah yang aku nanti-nanti, lantunan ayat Al-Quran dari Gurunda Juma. Nanti juga Pak Pipo lantunan ayat-ayatnya versi kitabnya. Ya, tafadhol Gurunda, 4 menit kita berjalan. Iya. Abang ini minta tema, nentukan tema tentang Al-Quran versus Bible. Tapi yang Anda uraikan bukan Bible. Yang Anda uraikan itu konsep iman. Kita berbicara mengenai Quran, maka kita berbicara mengenai pokok yang menjadi fondasi di dalam kita beragama. Jangan karena kemudian Anda memilih tema ini, tapi ternyata tidak ada yang bisa dijadikan dari kitab Anda sebagai materi. Silakan Anda kemukakan isi kitab saudara yang berbicara tentang kitab saudara. Jangan Anda berbicara tentang sesuatu yang tidak berkaitan dengan kitab saudara. Sama seperti kami ketika berbicara mengenai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ini jelas nih, ketika Al-Quran dikatakan kita berbicara mengenai Quran, yuk mari kita berbicara Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran. Ini jelas Al-Quran menyebut Al-Quran. Ma huwa shifa, yang mana Al-Quran itu adalah penawar, obat. Wa rahma, dan juga rahmat. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasarah. Sedangkan bagi orang yang zalim, orang-orang kufur, orang-orang kafir, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Ini, Anda memilih tema tentang Al-Quran, tetapi mengambil tema tentang Bible, tapi Anda tidak berbicara mengenai Bible. Anda berbicara mengenai konsep iman. Silakan Anda berbicara tentang manfaat Bible Anda berdasarkan Bible itu sendiri. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Itu sudah sangat jelas tuh. Wahai seluruh umat manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini kitab suci Al-Quran berbicara tentang dirinya. Bahkan seruan kepada seluruh manusia tentang Al-Quran itu ada. Nah sekarang kitab Anda berbicara tentang apa tentang dirinya? Nggak ada. Kenapa Anda pilih tema ini? Al-Quran itu sudah sangat jelas bagi kami. Al-Quran menjelaskan tentang dirinya. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Al-Quran membahas tentang dirinya, bahwa dia adalah petunjuk, dia adalah kabar gembira, dia adalah sebuah pedoman untuk supaya manusia itu masuk ke dalam kebenaran. Al-Quran itu seperti itu. Nah sekarang kalau berbicara tentang Bible, Yesus tidak pernah membahas tentang Bible. Yesus tidak kenal apa itu perjanjian baru. Yesus tidak kenal apa itu Lukas, apa itu kitab Markus, apa itu surah-surah Paulus. Yesus tidak kenal. Makanya saya katakan naif, menyedihkan, kasihan. Iba aku padamu Pak Pipo. Iba, serius. Silakan.
Ya, waktu habis. Selanjutnya dari Pak Pipo, waktu 4 menit akan berjalan ketika berbicara, dan diharapkan memang ada lantunan-lantunan juga dari kitab sucinya Pak Pipo. Terima kasih. Baik, ini akan saya pijak dulu gas sedikit, tapi tidak penuh gas itu nanti. Akan saya gasku dulu, kau cuma dulu sedikit. Anda mengatakan, saya ingatkan Anda berbicara dari tadi saya dengar ngaji apa segala macam. Anda tidak memakai satu titik dari Quran pun. Terlalu banyak Anda bicara, tapi ayat Al-Quran tidak ada kau jelaskan. Seolah-olah kamu melebihi dari Quran barangkali. Maaf kalau kata-kata seperti itu. Yang saya bacakan di Bibel saya, pedoman saya, menuntun saya, mengetahui bahwa dia menjadikan langit dari ayat demi ayat. Itu terarah semua. Ingat. Maka renungkan kata-katamu, pikirkan apa yang kau ucapkan tadi. Lalu kamu pergi ke Yesus. Bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa Bibel barangkali, saya nggak tahu. Kuatkan imanmu. Kalau kamu datang ke Bibel tanpa memproses di dalam Quran dan hadismu, satu-satunya kamu orang sesat. Ingat, tidak bisa kau samakan Bibel dengan Quran. Menyalahkan Yesus tidak bisa seperti itu. Kuatkan Quranmu bagi saya. Paparkan itu untuk mengetahui, siapa tahu saya dapat hidayah. Jangan kamu menerang tentang diri Yesus yang orang Kristen tuhankan. Maka supaya kau mengerti kedudukanmu siapa, manusia atau tidak, saya nggak tahu. Supaya kita elok di mana perbedaan itu nanti, biarkan orang yang mendengar mengetahui apa narasimu, apa narasi saya, apa Quranmu, apa hadismu, apa Bibel saya, apa Alkitab saya. Yang saya terangkan dari awal doa saya, Tuhan tuntun saya berbicara bukan pikiran akal saya. Itu sebabnya maka Bibel yang saya bacakan memberitahukan kepada Anda, mau diterima atau tidak itu nomor 2. Sesudah ini sesinya bukan kita TikTok, yang bisa-bisa aja, nggak masalah, supaya lebih seru. Kalau kamu tahan nanti silakan, kalau enggak tergilas kau nanti. Maka saya bacakan tadi, mengapa dunia diciptakan. Perhatikan kata-kata yang saya ucapkan dari Bibel saya dari tadi. Menerangkan Tuhan mengapa ada, siapa dia, apa pekerjaannya, itu saya terangkan di Bibel saya. Anda tidak berfokus pun dari Quran Anda seperti yang itu. Jelaskan kurang bagaimana Quran itu ada, sama siapa, bagaimana di gua Hiro, di gua mana. Supaya saya mengerti, sekali lagi saya ingatkan, supaya saya dapat hidayah dari tuturan kata-katamu, dari hadis dan Quranmu itu. Kalau saya mengutarakan dari Bibel saya tinggi, sudah terperinci, lebih terperinci barangkali. Karena itu saya utarakan. Kalau soal TikTok nanti antara Yesus dan Muhammad, baik kita sesi yang akan seterusnya kita perdebatkan itu. Tanya jawab langsung, mau digas habis-habisan terserah. Sampai kapan, sampai langit ke-7 pun saya hadapi Anda soal Bibel bagi orang Kristen. Ingat, kata ini masih pembukaan, belum saya gas. Ya? Makanya belum saya gas. Jangan ketawa Anda di dalam penderitaan, oke? Jangan ketawa Anda di dalam penderitaan Anda. Diam kau dulu, jangan bicara, jangan ketawa. Nanti kau ketawa. Kalau ketawamu nanti seperti saya katakan kan nggak elok. Ini agak seru ini kita. Maka udah berapa lama saya cari, saya tunggu Anda baru ini momentum yang pas barangkali. Oke, baik. Mengapa dunia diciptakan? Tengok kata-kata yang saya uraikan tadi, dari Tuhan membuat Al-Bibel dan pekerjaannya apa, dan dunia ini dijadikan untuk apa. Maka ayat itu yang menerangkan, bukan saya. Maka yang saya katakan, sebab beginilah firman Tuhan menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, yang menganggarkan, dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 18. Ayub mengatakan, Ayub 38 ayat 1 sampai ayat 42 ayat 6. Dalam ayat itu adalah waktu habis. Ya, kita sudah beberapa sesi ini Pak Vivi ya, bukan pembukaan, ini sudah tema berjalan terus. Pak Pipo. Ya, nanti bantu ingatkan anaknya ya Pak ya, untuk benerin namanya biar kita tidak salah, karena kita sesuai dengan tertulis. Oke, baik. Dan ini Pak Pipo, ya ini temanya sesuai permintaan Anda, membahas tentang Al-Quran dan Bible. Apa itu Al-Quran, apa itu Bible?
Jadi dari tadi konteksnya juga Gurunda membacakan apa itu Al-Quran sesuai dengan tertulisnya gitu, menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, ini sudah sesuai tema sekali dan saya sangat senang dengan tema ini. Ya, oke, saya kembalikan lagi pada Gurunda. Jangan bilang ini masih permulaan Pak Pipo ya. Gimana udah berapa sesi dari tadi? Ya, lanjut Gurunda. Masih pemanasan. Iya, oke, pemanasan gak apa-apa. Ya. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai kitab suci, Pak, yang dikatakan kitab suci itu selalu connect dengan hati. Kenapa connect dengan hati? Karena yang ada di dalam kitab suci yang sebenarnya itu adalah bahasa langit. Bahasa yang terkoneksi kepada sumber yang dikatakan sebagai esensi yang suci, yaitu kudus. Sehingga ketika membacakan ayat-ayat yang ada dalam kitab yang kita anggap suci itu dapat kemudian menembus sampai ke dalam sanubari yang paling dalam. Nah, sekarang ketika Anda ditanyai, silakan Anda baca kitab saudara yang menerangkan tentang apa yang kemudian Anda ingin uraikan terkait dengan tema kita, Bible. Silakan Anda baca. Kita lihat seperti apa kebenaran dan mukjizat daripada kitab saudara. Al-Quran itu sudah sangat jelas. Uraiannya, bacaannya, itu semua sinkron dengan kalbu manusia. Al-Quran menerangkan seperti ini. Wa yaum nab'atu fi kulli ummatin syahida alaihim min anfusihim وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً wa busyra lil muslimin. Ini Al-Quran, Pak, menguraikan dirinya, menyebutkan dirinya, menjelaskan dirinya sebagai hudan, sebagai petunjuk. Sehingga ketika dikatakan hukum-hukum Tuhan akan ditegakkan di atas muka bumi ini, hukum itu kemudian harus terurai di dalam sebuah kitab. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Kami datangkan engkau, wahai Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Kami wahyukan kepadamu Al-Quranul Karim untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Al-Quran menjelaskan dirinya sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini yang kita harapkan. Tema Anda pilih, Anda jelaskan kitab Anda uraikan kemudian kitab Anda berdasarkan fungsi dan isi daripada kitab Anda sendiri. Contoh, di dalam kitab yang Anda gunakan, di dalam Kejadian 19 nomor 29 sampai nomor 36 misalnya. Demikianlah pada waktu Tuhan Theos memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan memutarbalikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Theos ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkanlah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Lalu kemudian dikatakan, pergilah Lot, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita yang tua, dan tidak ada laki-laki di negeri yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan ayah kita, supaya kita mengandung keturunannya. Ini tolong Anda bacakan, dipoles seperti apa, supaya bisa kita lihat sisi daripada kitab Anda itu memang ada muatan yang tersentuh kepada kalbu manusia. Oke, Gurunda, waktu habis. Ya, silakan Pak Pipo. Saya yakin Anda menangkap apa yang disampaikan oleh Gurunda Juma. Waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Baik, Juma, dan Juma.
Anda belum ada secara spesifik Anda paparkan bagaimana Quran Anda ada. Saya katakan kepada Anda bagaimana Allah SWT memberikan Quran sama siapa? Sama malaikat Jibril ke? Sama Muhammad ke? Proses ada Quran. Dengarkan baik-baik. Maknanya betul kamu katakan iya. Cara prosesnya menjadi ada, yang nggak ada menjadi ada. Kamu hanya memaparkan mengambang namanya. Itu sebabnya saya tidak bisa dapat hidayah, barangkali saya nggak tahu. Lebih spesifik bagaimana Allah berbicara kepada malaikat Jibril. Apakah Allah itu berfirman atau bisu? Atau malaikat Jibril mengenal Muhammad di Gua Hiro atau tidak? Ini pertanyaan. Karena di dalam malaikat Jibril mengatakan baca-baca, sementara Muhammad tidak tahu membaca. Jelaskan bagi saya dulu. Jangan mengambang, jangan hanya berkata-kata, jangan hanya mengaji. Supaya memang klop benar adanya yang ada, pasti ada. Itu yang saya minta. Kalau boleh, kalau tidak boleh silakan. Apapun narasimu, saya tidak memustipkan itu dan tidak menantang itu. Hanya permohonan, jelaskan Quranmu ada menjadi enggak ada menjadi ada, prosesnya. Hanya membaca atau mengaji, ya siapapun bisa-bisa aja kan. Saya katakan tadi, kalau hafalan, anak saya 5 tahun jago hafal kok. Saya katakan 1 minggu harus kau hafal kali, jago kalau soal menghafal. Tapi intinya yang kita bahas Bibel dengan Al-Quran. Saya ceritakan dari di Bibel saya dari awal kenapa itu ada Bibel, apa tujuannya, yang menjadikan dunia dan segala sesuatunya dijadikan, bahkan sampai ke manusia itu tercermin dari Bibel saya. Maka otentik menentuh yang ada itu ciptaan Tuhan. Di dalam kamu ceritakan tadi bagaimana Quran menjadikan manusia, saya nggak tahu. Atau tiba-tiba ada, atau itu dari bambu atau dari pekan, nggak ada, Anda jelaskan. Hanya berpatokan membaca dan mengaji. Mengaji itu baik, itu silakan mengaji. Mau 5 hari, mau ya silakan, nggak masalah bagi saya. Anda dengan saya diskusi tentang Al-Quran dan Bibel bagaimana ada. Itu yang kita diskusikan dari judulnya yang kita kesepakati tadi. Supaya jadi mengambang. Di Bibel saya menerangkan, saya katakan dari awal, dari Wahyu sampai Kejadian, dari yang awal sampai Omega, awal dan Omega, yang akhir dan yang terakhir, dari awal sampai akhirnya. Itu biar klop, apa itu Bibel, apa itu Quran. Yang mendengar, yang mengetahui, bisa memperbandingkan, mengambil keputusan, siapapun dilecet atau yang dirumini. Benar atau tidak terserah masing-masing yang mendengar, itu tidak ada manfaat bagi mereka, ya silahkan. Tapi yang pasti kebenaran akan mengalahkan kepalsuan. Itu sebabnya kalau tadi host Pipo nanti Anda melantun, nanti akan saya menyanyi penyanyian dari orang Kristen, buku Kristen nanti akan saya nyanyikan nanti terakhir, lebih indah, lebih bagus barangkali untuk closing statement saya, nanti saya akan menyanyi walaupun suara saya tidak bagus. Bro Jemaah, terlalu Anda banyak selama ini saya melihat di Zoom atau di TikTok ngawur ngomongnya, maka koreksi dirimu tentang Bibel. Anda itu 0, di bawah 0 di dalam Bibel. Jangan pernah kamu mengetahui Bibel kalau begitu caramu, sampai lagi runtuh pun kamu tidak memahaminya. Oke, waktu habis. Baik, karena ini ada suatu di luar konteks, saya sedikit izin sampaikan dulu, Gundurna, maaf, biar tidak makan waktunya. Saya rasa di sini konteksnya bukan sedang menasehati ya Pak Pipo, sesuai juga tema yang Anda angkat, maka membahas versi masing-masing. Dan dari tadi Bang Juma sudah menyampaikan tentang Al-Quran, apa itu Al-Quran, bagaimana fungsi Al-Quran juga sudah dijelaskan. Bahkan Bang Juma menanyakan poin-poin dari Pak Pipo mengenai Bibelnya, Yesus tidak mengenalnya dan lain sebagainya ya, pencatatan-pencatatan itu. Pak Pipo, saya pesan sama Bapak fokus kepada materi ya, nanti kalau sesi saling menasihati kita diselesai tema lah, gak apa-apa, mungkin itu lebih baik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Silakan Gurunda, waktu akan berjalan selama 4 menit. Ya, baik. Jadi tema Bapak yang milih tentang Al-Quran dan juga Bibel, ya. Tapi Anda tidak mengurai apa-apa.
Anda hanya ingin menekankan kemudian tentang Al-Quran, bagaimana datangnya. Lah Anda sendiri kenapa nggak bisa mengurai tentang kitab Anda itu dari mana? Apakah ada legitimasi, ada ijazah, ada sertifikat, ada piagam dari Yesus kepada penulis kitab Anda? Itu yang Anda tidak mampu uraikan. Sementara ketika berbicara Al-Quranul Karim, saya di awal sudah menjelaskan kepada Anda. Saya sudah membacakan ayatnya kepada Anda. Saya sudah menguraikan satu demi satu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang membahas tentang kitab suci saya. Bagaimana kemudian Al-Quran itu diwahyukan dengan izin Allah. Kul man kana aduwwan li Jibril فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ada saya uraikan, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tujuannya membenarkan kemudian kitab-kitab terdahulu, lalu kemudian dikatakan sebagai yadaihi wahuda wa busyra lil mu'minin. Kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim itu dikatakan kitab terdahulu, diterangkan oleh Al-Quran. Wahudan, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Wa busyra, dan juga kabar gembira. Bagi siapa? Bagi kami, orang-orang beriman. Apa kabar gembiranya? Al-Quran sudah jelas menguraikan tentang apa yang kemudian diimani oleh umat Islam itu sendiri. Bahwa ketika kami beriman kepada Al-Quranul Karim, jelas sekali kami dijanjikan oleh Allah sebagai orang-orang beriman untuk kemudian mewarisi jannat, surga, yaitu Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Itu jelas tuh. Al-Quran menguraikan kepada kami bahwasanya dengan Al-Quran kemudian orang bisa beriman, dengan Al-Quran orang bisa salat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Lalu kemudian dengan salat itu kami mewarisi Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yariduna al-firdausi hum fiha khalidun. Itu jelas, Bu. Nah, terkait dengan pewahyuan Al-Quran dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Wenitan hasefer al-aser lo yada sefer lemor qira. Ketika diperintahkan kitab termaterai itu untuk dibacakan, kemudian dia mengatakan, lo yadati sefer, aku tidak bisa membaca. Karena kitab itu, buku itu termateraikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Itu jelas tuh, Bang. Jelaskan kitab Anda berdasarkan kitab Anda. Monggo dan silahkan. Ya, Pak Pipo, silakan. Waktu 4 menit akan berjalan ketika berbicara. Baik. Lantunannya kami nanti, silakan. Baik, bro. Juma ini kembali saya gili mendengar dia itu mengaji, tetapi hak dialah itu. Tak masalah bagi diri saya. Belum ada sepatah kata pun bagaimana Allah SWT menciptakan Adam, nggak ada. Bagaimana Allah menciptakan setan dari api, dari mana saya nggak tahu. Bagaimana ada di atas, di awang-awang yang Anda ceritakan, otentik belum ada. Bagaimana Allah SWT menciptakan manusia, menciptakan ini, bagaimana Anda menerangkan bagi saya tanpa ada proses? Apa bentuk jatuh dari mana, semua ini kan nggak tahu.
Maka secara otentik uraikan ayat itu, menciptakan manusia berapa masa, menciptakan dari api menjadi ada, nggak ada, bagaimana setannya, makhluk kayak apa kayak dia itu. Tuturkan dulu dari Al-Quran Anda. Supaya jelas diskusi kita Al-Quran dengan Bibel. Jangan ngambang. Tahu kan ngerti ngambang? Kamu katakan prosesnya, kamu katakan isinya, prosesnya nggak ada. Bagaimana itu terjadi? Ada proses, lalu ada. Yang ada menjadi pelajaran. Yang pelajaran itu menjadi dihidupkan. Yang dihidupkan itu akan lebih baik, bro. Saya bukan menasihati Anda, bukan. Hanya itu uraian saya, karena Anda, saya dengar belum ada secara lebih spesifik tentang Allah SWT di Quran Anda menjadikan segala sesuatu. Saya terangkan di Bibel saya tadi, terperinci. Nanti fokusnya kalau ada waktu kita akan saya utarakan tentang Yesus, bagaimana dia ada, bagaimana sebelum ada, bagaimana dia menjadi juru selamat, bagaimana dia manusia, bagaimana dia roh, bagaimana dia Bapa, kenapa dia mati, kenapa dia dikubur, kenapa dia naik ke surga, kenapa dia datang untuk menjemput orang percaya, lengkap dan teliti, otentik, clean dan clear. Ingat. Apa itu? Nggak mampu. Iklan dulu. Apa itu? Masya Allah. Pausnya dapat. Pausnya pawai parade menyaksikan Pak Pipo. Jazakillah khairan katsiran bil jannah. Oh tinade, semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat. Ikan Paulus. Amin amin Allahumma amin. Enggak. Stop dulu apa anda, stop temernya dulu, Mir. Iya, dari tadi saya stop. Aman. Mungkin ini saatnya Opung melantunkan atau membacakan Bibelnya. Lantunkan dulu. Diam dulu. Ayat Bibel. Bentar. Iya, bentar dulu. Ada ikan paus, jelaskan dulu. Saya nggak ngerti, Bo. Saya baru masuk ke situ. Apa itu pengaruhnya? Ya. Nanti saya jelaskan di belakang layar Opung. Ikan paus itu untuk malawak, Pak Pipo, malawak. Gimana? Itu biasanya kalau orang udah ngantuk gitu kan, dengar orang ngantuk, nanti ikan paus lewat ngebangunin gitu. Makanya jujur kamu, dengar. Jujur kamu di dalam dirimu sebelum saya blender. Opung, ini waktu Anda 1,46 detik lagi. Fokus pada ayat ya. Balik dari nol, belum saya bicara tadi. Balik dari nol, belum saya bicara tadi, bro. Loh. Balik nol. Saya berhentikan, Opung udah hampir 3 menit kok suruh kembali ke nol. Makanya kita lagi di Pertamina, gimana sih ya? Oh, kok belum ada bicara sih? Aduh. Tadi kan bos, tadi kan paus, saya tadi belum ada ke esensinya. Iya, pas ada paus itu dihentikan, Pak Tua. Iya. Nanti suara gitar itu bagus, kau dulu diam kau. Baik. Ini semakin lama semakin menarik, walaupun belum saya masih pemanasan terus ini. Saya gas ini. Baik, di dalam Kejadian 1 khususnya Kejadian 1. Dalam pasal 1 masing-masing dan peraturan ini adalah didahului oleh ungkapan awal dalam Bibel saya. Berfirman Allah. Pertama, Allah menjadikan terang, maka terang itu jadi. Yang kedua, Ia menciptakan sakrawala, maka sakrawala itu jadi. Yang ketiga, di dalam ayat 9, Ia menetapkan batas laut dan daratan, itu terjadi. Keempat, Allah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Di dalam ayat 11 kelima, Allah membagi waktu ke dalam hari, bulan, musim, dan perputaran matahari dan bulan. Bumi dalam jalan-jalan mereka berlainan. Di dalam ayat 14. Keenam, Allah menciptakan binatang di udara, di dalam laut, masing-masing berkembang biak menurut jenisnya. Di dalam ayat 20 sampai 21. Ketujuh, dalam ayat 24 di dalam Kejadian 1, Allah menciptakan makhluk-makhluk ternak, binatang, melata, dan segala yang jenis binatang yang liar, masing-masing akan berkembang biak menurut jenisnya.
Kehidupan menciptakan manusia di dalam satu penciptaan terdiri dari berbeda di dalam ayat 26. Ke-9 kemudian Allah memberikan hukum keturunan manusia di dalam ayat 29 sampai yang ke-30. Segala sesuatu yang dijadikan Allah adalah sangat baik. Manusia dijadikan sempurna, bukan seperti sekarang. Adam dijadikan sempurna melihat dan menyerupai gambar Tuhan, gambar Elohim, gambarnya memang benar-benar oleh dari Tuhan. Itulah Adam awalnya sebelum jatuh ke dalam dosa. Tidak Allah seperti pencipta, itu adalah Allah pencipta. Waktu sudah habis. Moderator izin langsung masuk tanya jawab aja deh. Langsung masuk tanya jawab. Moderator izin. Boleh. Dibatasin waktu nggak ini menjawabnya dan bertanyanya? Ya, menjawabnya 5 menit lah. Oke, jawab 5 menit ya. Bertanya kurang lebih 1 menit gitu ya. 2 menit boleh. Ya, 1 apa 2 menit gitu? 2 menit. Oke. Tanya dulu si Juma itu. Masih ada dia nggak? Ada. Pak Julio diam dulu Pak Pipo, Anda diatur ini. Jangan ngomong ngatur. Enggak. Ada dia tidak? Entah udah bikinnya dia. Pak Pipo diam aja. Pak Pipo diam lagi diatur. Ada dia enggak? Ya. Ada Bang, saya di sini Bang. Oh coba Pak pegang dadamu Mas. Iya coba pegang dadamu. Apa masih beda dadanya? Ya sekarang masih. Sekarang masuk tanya jawab. Banjuma dulu 2 menit bertanya langsung. Mungkin mungkin Pak Pipo layar HP-nya terlihat kunang-kunang kali, jadi nggak kelihatan Bang Juma mungkin gitu. Jadi pandangannya lagi kunang-kunang, mungkin cuci muka dulu atau gimana gitu biar segar. Jadi gini, ini saya siapkan waktu tetap 5 menit. Cuma nanti ketika bertanya setelah 2 menit maka saya stop dan saya reset ke jawaban 5 menit ya. Insya Allah adil kok. Stop. Ya, silakan yang mau bertanya duluan. Selama 2 menit maksimal ya. Iya. Tanya jawab opung, hindari kunang-kunang. Ya. Siapa yang bertanya duluan? Banjuma dulu lah, ya cepat. Silakan. Oke. Pertanyaan saya kepada Bang Vivo, di dalam Al-Quran itu susunan kemudian, kita nggak usah masuk ke sana ya, kita berbicara mengenai Bible dan Al-Quran aja. Jadi gini, ketika Al-Quran itu dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, yang lebih mulia di antara kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan kemudian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Lalu kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran yang terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu berbicara mengenai Al-Quran, Pak. Berbicara mengenai Al-Quran. Itu di dalam pemahaman kami. Sehingga kami tidak ragu. Kenapa? Karena Nabi Rasul yang diutus oleh Allah sebagai pembimbing, pembawa petunjuk kepada seluruh umat manusia itu mengkaji kitab yang kami jadikan pedoman di dalam kehidupan. Pertanyaan saya kepada Pak Pipo, adakah Yesus pernah bercerita tentang surat-surat Paulus, di mana surat-surat Paulus itu melahirkan suatu keyakinan yang sangat fundamental, yang sangat menduduki posisi sebagai sentral di dalam menentukan keselamatan orang-orang Kristen? Dan surah-surah Pauluslah yang kemudian yang dijadikan sebagai dasar pijakan membatalkan firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya para nabi. Pertanyaan saya, adakah Yesus bercerita tentang surat-surat Paulus? Adakah Yesus pernah menguraikan dan menubuatkan tentang surat-surat Paulus? Di mana surat Paulus itulah yang kemudian melahirkan adanya ajaran Kristen. Demikian. Silakan Anda jawab menggunakan akal pikiran. Jangan pakai mata kaki atau tumit. Silakan. Baik, semoga Pak Pipo sudah menangkap poin pertanyaannya. Waktu akan berjalan selama 5 menit ketika Anda berbicara. Silakan Pak Pipo. Baik, Juma, Anda tanyakan bagi saya, adakah Yesus
memberitahukan kepada Paulus. Kronologi kisahnya bukan seperti itu kawan di dalam Bible. Paulus, jangan ketawa kau dalam penderitaan. Ada atau tidak ada bang? Ada atau tidak ada? Yesus mengajarkan tentang surat-surat Paulus. Ada atau tidak ada? Ini betul. Ya, host. Ini pertanyaan betul. Saya luruskan pertanyaan saya supaya Anda itu tidak mumet. Ada atau tidak ada? Ada enggak? Ada. Kan gitu. Ada atau tidak ada, Pak? Silakan. Enggak, ini betul. Biar saya blender sekalian ini si Juman. Ini betul. Ini justru Anda sedang di blender dengan pertanyaan saya. Ada atau tidak ada pernyataan-pernyataan Yesus tentang surat-surat Paulus? Ada atau tidak ada? Jawab. Iya, betul. Jadi iya, ini sebentar Pak Pipo. Oke, waktu belum berjalan, jadi gini. Ketika Pak Pipo menjawab ada, lalu paparkan. Ketika Pak Pipo menjawab tidak ada, lalu paparkan pakai dalilnya juga. Itu poinnya. Silakan. Jangan naramu cuma pikiranmu dengan saya, standar pemikiranmu dengan saya lain. Ada atau tidak ada, Pak? Kalau tidak ada, tinggalkan itu surat-surat Paulus, karena itu bukan firman Tuhan. Kalau ada, tunjukkan di mana. Itu poinnya. Ini adalah sesuatu yang sangat fundamental menentukan kebenaran Kristen itu ajaran benar atau tidak. Gitu loh, Pak. Silakan. Standar berpikirmu di bawah Pak Pipo. Ingat itu. Kalau sesuatu Anda imani tapi ternyata tidak ada sumbernya dari Yesus, berarti Anda ini dikategorikan sebagai apa? Pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kan pertanyaan saya sangat jelas, Pak. Tolong didengar. Apakah ada di dalam Bible pengajaran Yesus tentang surat-surat Paulus? Jawab. Baik, kamu kan ini betul. Kamu kan bicara melalui nafsu, bukan melalui pikiran akalmu. Standar kamu berpikir di bawah 0 dari Pak Pipo. Ingat. Pertanyaan saya jelas, Pak. Jangan sampai saya marah loh. Kamu lebih marah saya nanti. Saya isap matanya nanti Pak Pipo kalau saya marah. Aku bilang, apakah ada? Saya blender. Saya gilas. Pak Pipo, serius ya, kalau mau blender minum dulu Pak Pipo biar saya bertanya baik-baik. Ya. Apakah ada pernyataan Yesus terkait dengan surat-surat Paulus, di mana surat-surat Paulus itu adalah surat-surat sakti yang mematikan semua ajaran-ajaran Yesus ketika Yesus berdakwah 3 tahun lebih kepada Bani Israel? Ada atau gak ada? Silakan. Ya, Pak Pipo tolong dijawab. Jawabannya itu jangan menarasikan orang bertanya gitu Pak ya. Terima kasih. Silakan Pak, waktu akan berjalan. Terima kasih kepada Anda yang mendukung gurundamu. Dengar Juma, pertanyaanmu itu jawabannya yang saya jawab, mau kau terima mau dia, itu penderitaanmu. Kalau kau terima, bukan penderitaan saya. Ingat. Kalau saya jawab, maka saya dengarkan baik-baik. Kamu mendengar pakai kuping, jangan pakai mulut. Ya, ingat, pakai mulut kau mendengar gak bisa, pakai kuping. Ada kupingmu 2 kan? Itu kau pakai. Dengarkan, Paulus tidak pernah seperti yang kamu uraikan. Paulus dia berdiri melalui pikiran dan hatinya. Paulus orang Yahudi yang taat kepada Taurat, kepada agama Yahudi pada saat itu. Dia tidak mengenal Yesus. Sewaktu Stefanus mau diburu, mau dirajam dengan batu, saya tidak tanyakan Paulus, Pak. Yang saya tanya Yesusnya, apakah dia pernah mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Jawab. Jawabannya yang saya uraikan. Anda uraikan itu tentang Paulus, Pak. Yang saya tanya tentang Yesusnya. Kaitannya dengan surat-surat sakti, surat-surat keramat milik orang Kristen yang disebut sebagai surat Paulus. Itu yang saya tanyakan kepada Bapak. Adakah Yesus bercerita tentang surat-surat Paulus? Jawab. Surat keramat, sukar sakti itu di Quran, di hadismu, urusanmu. Jangan bawakan itu kepada Bible kami. Gak berlaku. Bapak jangan merepet, Pak. Jangan merepet, jangan merajuk pertanyaan saya. Adakah Yesus mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Di mana surat-surat Paulus itu 99%
tambah 1, orang Kristen menjadi Kristen karena surat-surat itu. Ada enggak pengajaran Yesus tentang surat-surat Paulus? Jawab. Menurut pikiran akalmu, makanya akal pikiranmu Tuhanmu. Jangan menurut pikiran saya, Pak. Menurut pengajaran Bible terkait dengan pertanyaan saya, adakah Yesus mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Kalau tidak ada, berarti surat Paulus ini adalah meledak. Baik, itu kan nalar pikiranmu karena kau picit dan kerdil tentang Dijawab Bible. aja Pak Pipo, dijawab aja pertanyaannya Pak. Itu jawabannya. Kamu terlalu picit dan kerdil di dalam Bible. Itu jawabannya. Ingat. Coba diulang pertanyaannya Bang Juma Pak Pipo. Coba diulang. Diam kau Handi. Pak Diam kau Handi. Pak Pipo, jawab sesuai pertanyaan. Jangan begitu. Apakah itu caramu mendapat pahala? Aduh. Dengarkan. Jangan pernah kamu mengetahui Bible kalau begitu kamu bicaramu. Takkan pernah itu. Uraian Bible otentik, ada kisah, ada sejarah, menentukan kenapa ada Paulus, apa alurnya, harus lengkap otentik di dalam Bible. Bajuma nggak menanyakan Paulus, tapi dia menanyakan ada nggak ajaran Yesus tentang Paulus, surat-surat itu. Andi, kau jangan gebaran jenggot. Bagus kau dulu. Bukan kebakaran, nggak enak didengar Pak Pipo, memalukan. Enggak, Kak. Gantikan Juma, kau masuk. Kalau kau jantan, kau masuk, gantikan Juma. Daripada sekalian kau belender. Coba gigiku mendengarkan ini. Sekalian kau belender. Masuk kau, gantikan Juma. Ya jawab dulu pertanyaannya. Jawab dulu lah, jawab lah. Ngantuk ini ya. Kita sportif. Tunjukkan kau punya agama, saya tunjukkan saya punya agama. Tunjukkan Quranmu, saya tunjukkan Bibil saya. Udah 121 Kristen korbanku kok. Termasuk Anda korban saya pada saat ini kembali. Udah kamu korban 2 kali saya buat. Saya korbankan kamu sekali lagi. Saya gila. Suruh jawab pertanyaan tuh. Banyak cerita opini ini. Mana jawabannya? Apakah Yesus mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Kalau tidak, berarti surat Paulus itu adalah meledak. Jawab Pak. Mengajarkan atau tidak mengajarkan? Silakan. Nalar pikiran. Silakan dijawab Pak Pipo. Kok jadi Bapak menyerang saya? Kok jadi nyerang saya, Pak? Pertanyaan saya kan itu adalah penghormatan yang harus Anda hargai. Berbicara tentang keotentikan surat Paulus sebagai firman Tuhan. Karena Yesus itu adalah sang firman yang datang menerima firman, menyampaikan firman kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Jawab, silakan. Baik. Pertanyaan baik-baik ini Pak Pipo ya, dijawab dengan baik-baik. Dengarkan baik-baik, dengarkan Juma baik-baik. Saya uraikan menurut Bible saya, bukan melalui akal pikiranmu. Ya, kau mengerti? Jangan pernah kamu harap bisa saya uraikan menurut akal pikiranmu. Jangan pernah sampai langit runtuh ke bumi, tidak akan pernah terjadi. Tinggal ngomong Pak Pipo, saya nggak bisa jawab. Waktunya udah. keburu habis. Waktunya Pak, keburu habis. Saya dari tadi timer Pak. Sayang nanti waktunya habis. Ini Pak Pipo. Biar nggak ngantuk. Wow. Emang enak diomelin sama ikan. Ya, awas loh. Kalau begini caranya ikan marah loh. Tuh. Mengirim Pak Pipo. Ikan aja marah, apalagi kita. Ikannya sampai marah-marah itu. Jadi begini, jawaban saya itulah. Kalau tidak bisa saya uraikan tentang kronologis Paulus, mengapa dia seperti itu? Bang Juma nggak menanyakan Paulus. Bang Juma nggak nanya Paulus. Bagaimana? Bang Juma menanyakan apakah Yesus pernah mengajarkan surat-surat Paulus? Maka saya katakan, saya uraikan jawabannya, Anda bantah, Anda potong. Kan gitu. Kalau bisa saya jelaskan, diam kau dulu, nanti kau bantah. Pak Pipo dengarkan, Pak Pipo dengarkan. Iya, saya dengar Anda. Di sebelah kanan tempat Anda duduk sekarang, di situ ada kamera.
lambaikan tangan ke kamera kalau memang Bapak nggak bisa menjawab. Oke? Kamu kerdil dan picik. Semakin banyak kau bicara, semakin banyak bohongmu. Kalimat andalannya keluar, Guru. Kenapa jadi saya yang picik? Kenapa saya yang jadi bodoh? Pertanyaan saya kan sudah sangat jelas tuh. Paulus mengajarkan dia rasul. Sebagai rasul tentu ada mandat, ada sertifikat, ada legitimasi, ada ijazah, ada piagam dari Yesus untuk mengajarkan apa yang Yesus perintahkan untuk ia ajarkan. Makanya saya tanya, apakah surat-surat Paulus itu pernah diajarkan oleh Yesus? Jawab Budi, silakan. Baik, dengarkan baik-baik Bro Juma. Anda dihidupkan, dipatri di dalam Quran dan hadis Anda. Saya tidak bantah itu. Masih nggak menjawab. Saya tidak bantah itu. Dengarkan baik-baik. Anda hidup, Anda nalar, Anda berpikir sudah terbungkus dari Quran dan hadis Anda. Apa hubungannya dengan itu semua, Pak Pipo? Dengarkan, Gak ada hubungannya dengan Al-Quran. Ini pertanyaan yang sudah sangat-sangat mendasar. Yohanes 14 nomor 26 ketika ia datang, yaitu Roh Kudus, dia akan mengingatkan segala perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Nah sekarang kalau Paulus itu mengajarkan firman yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel, maka muncul pertanyaan, apakah Yesus pernah sedikit sedikit aja menyentuh esensi surat-surat Paulus? Jawab, silakan. Baik, diam kau dulu. Pak Pipo, standar pemikiran dan sudah dipatri di dalam Bibel yang menuntun saya menjadi pengikut Yesus, menjadi Kristen. Ingat, kamu dipatri di Quran, di hadis menjadi Muslim. Perbedaan pikiran saya jauh berbeda. Kayaknya Pak Pipo nggak ngerti bahasa Indonesia deh. Diam kau dulu bocah. Ingat, kamu jangan kehendakmu kepada orang lain, kepada anakmu sendiri nggak bisa kehendakmu. Astagfirullah, nggak nyampe ini. Dengarkan. Nggak nyambung. Makanya kalau apa yang di dalam patri, di dalam iman saya, di dalam Bibel, pertanyaannya Bang Juma apa, Pak Pipo? Pertanyaannya Bang Juma apa? Mau tidak itu terserah. Tapi saya mohon kepada Anda, nalar pikiranmu tingkatkan sedikit kalau bisa, supaya kamu bisa dihargai orang. Oke? Silakan. Pertanyaannya Bang Juma apa, Pak Pipo? Diulang coba. Baik. Silakan Juma. Udah host, saya yang bertanya, udah. Anda nggak jawab, ini belum jawab. Pak Pipo, kita ini timer ini ibarat umur ya. Kita tidak tahu umur kita itu sejauh mana. Nah, timer ini juga manfaatkan. Jangan sampai belum terjawab, waktu sudah habis gitu loh, Pak. Saya dari tadi on off terus timer agar waktunya dimanfaatkan dengan baik. Kita nggak tahu ajal kita ini gitu loh. Dengar, jawabannya baik. Anda dengar, Juma, semua rekan-rekan, terlebih kau cuma dengar pakai kuping, jangan pakai mulut. Kalau pakai mulut nggak bisa kamu dengar. Paulus, dengarkan, saya kaitkan kepada Yesus nanti. Paulus orang Yahudi taat beragama. Paulus menerima Yesus menjadi menulis tulisan yang diri Paulus dituliskan kepada 7 jemaat. Korintus, Laodikia, Sarden, Efesus. Dengarkan, Paulus bukan pengikut Yesus awalnya. Di dalam Bibel, di dalam kisah para rasul. Adakah pengajaran Yesus tentang surat-surat Paulus? Coba dengarkan, pasang kuping Anda baik-baik. Oke? Jangan Anda mendengarkan pakai puting dada Anda, jangan. Dengarkan pertanyaan saya. Adakah Yesus mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Sudah dengar? Udah, oke. Silakan. Baik, dengarkan bocah. Kau bocah lah, saya anggap kau dari tadi saya bicara, nggak kau dengar, nggak apa ya, itu penderitaanmu. Paulus ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Silakan. Tanya istrimu dan anakmu. Jangan saya tanya kalau pertanyaan begitu. Ya udah mulai ngaco ini. Udah mulai ngaco, nggak imbang. Kok jadi emosi, Bang?
Jangan emosi dong. Bahaya emosi. tensinya nanti Saya naik. tidak emosi. Saya tidak Ya kan, emosi juga kan tidak. dialognya itu kan ke abang. Saya tanya, Iya, Anda yang memilih tema tentang Bible dan juga iya. adalah Al-Quran. Iya. Bible katanya dituliskan kurang lebih 40 orang, 1500 tahun. Di antaranya adalah Paulus karena juga termasuk daripada perjanjian lama baru kan gitu. Pertanyaan Iya. saya, adakah Yesus mengajarkan surat-surat Paulus? Ya. Jawab. Maka saya jawab, kronologis kisah Paulus menjawabnya. Kamu tidak bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima, tanya anak dan istrimu. Kan gitu kan? Clear kan? Clear? Ditanya cabe dia bahas gula. Clear kan? Kalau kau Apanya pertanyaan yang clear, Tuyul? Kan udah dibilang, apakah ada ajaran Yesus terkait dengan surat Paulus? Begu gajang, hantu belau. Hantu belau, begu gajang. Tuyul itu tukang tahayul. Saya tanya apa, Anda bertahayul. Itu tuyul, tukang tahayul. Iya, begu gajang itu setan. Atur napas baik-baik, Pak. Anda yang pilih Baik. tema ini. Silakan. Belum. Sampai ke langit ketujuh saya hadapi kau. Ingat. Tapi sampai faktanya langit satu ketujuh. pertanyaan ini membuat membuat lato-lato terserah. Anda itu uratnya melemah. Gimana ceritanya ini? Terserah. Sampai Kok terserah? langit ketujuh saya Anda hadapi yang kau. hadir, Anda yang naik di Komal ini, minta berdialog dengan saya, Anda yang pilih tema, saya tanya tentang Bible, saya tanya apakah Yesus mengenal surah-surah Paulus, Anda malah emosi, Anda malah jengkel. Jangan gara-gara tadi sore ada kolektor datang di rumah, saya jadi sasaran, kan gitu Pak. Saya jawab dengan versi Bible saya, bukan saya yang Itu menjawab. aja terus saya jawab, dengarkan. Tapi apa nggak nyambung? Karena pemikiranmu nggak sampai, lalu kamu salahkan. itu Larinya ke saya pemikiranku yang nggak sampai. Padahal pertanyaanku, apakah Yesus ada mengajarkan tentang surah-surah Paulus? Tinggal jujur aja, tidak ada. Udah selesai, kan gitu Pak. Saya jawab dengan kisah Paulus. Kenapa kisah Paulus? Orang nggak bertanya tentang kisah Paulus. Ya. Yang ada Kalau di begitu, sini ikan Paulus yang berterbangan, ikan paus yang berterbangan, bukan kisah Paulus yang kutanya. Kalau saya tanya Kalau siapa begitu. namanya bapaknya Paulus, Anda juga kelimpungan. Ini berbicara mengenai Bible. Bible itu perjanjian lama, perjanjian baru. Uraiannya juga ada surah-surah Paulus. Apa ajaran Yesus? Apakah ada terkait dengan surah-surah Paulus? Ada atau tidak ada? Kalau tidak ada, silakan Anda lepaskan surah Paulus dari kitab Anda, karena itu bukan firman. Oke, udah. Udah, silakan. Dengarkan baik-baik bro. Saya tidak bisa menangkal dua saya tadi awalnya. Tuhan, pakai saya, tuntun saya melalui firman-Mu. Yang dituliskan, yang kisah itu saya ceritakan kepada Anda. Kalau ada tidak mau menerima itu, tanyakan istri dan anakmu tentang Paulus Ini itu. orang ditanya harga cabai, dia membahas tentang Iya, bengkel. betul. Artinya doa Anda itu tidak dikabulkan. Buktinya Anda tidak bisa nalar pertanyaan lawan Anda. Menurut Anda, Kelihatannya Tidak, Tuhan Anda lagi tidur. Gitu loh. terserah Anda. Saya yang timer pun Atau sampai dia lagi bingung makan ini. ikan goreng, makanya dia nggak mendengarkan Terserah Anda. Kamu semakin lama semakin banyak bohong. Ambil alih dulu Betul yang moderator, bohong. sabar. Moderator ambil alih dulu pertanyaannya apa ini moderator, silakan biar lurus dulu. Adalah apakah Yesus apakah Yesus, jadi lu terangin Yesus nih bukan Paulus. Apakah Yesus pernah mengajarkan surat-surat Paulus? Atau pernahkah Yesus gitu loh Pak? Andi. Ya. Andi. Pegang kupingmu dua-dua supaya jangan panas. Saya masih muda ini Pak, normal saya Pak, saya masih muda. Saya belum tua. Pegang kupingmu dua-dua, tanganmu di kupingmu supaya kau jangan panas ya. Silakan. Jadi percuma dilanjut kalau nggak ngerti bahasa Indonesia banyak Pak, gimana? Terserah, kalau nggak mampu kau melanjutkannya udah tidur kau. Clear. Astagfirullah. Mau keluarkan saya urusanmu.
Astaghfirullah minal khotoya. Kalau kau tidak bisa menerima apa jawaban saya, terserah Anda, penderitaan Anda. Lebih baik Anda nggak menjawab daripada menjawab tidak ditanya. Itu jawaban Anda. Kisah Bagaimana Anda mau menjawab tapi pertanyaannya bukan itu? Lebih baik diam gitu loh. Setiap pemikiran bukan sebatas itu, kerdil berpikir. Coba ulang deh pertanyaan. Begini aja, nggak usah menjawab, diulang aja pertanyaannya Bang Juma coba. Gantikan si Juma, kau bicara. Nggak gini aja, saya bantu moderator. Gantikan si Juma, kau bicara, masuk kau. Daripada gue blender lu. Masuk kau. Masuk kau. Sekarang lanjut aja. Masuk kau. Bilang sama si Juma, saya gantikan kau Juma. Ini penonton ribuan ini penonton ini malam ini. Memalukan mau ribuan, mau hantu. Itu bukan suara ribuannya. Yang saya bisa menjawabnya, saya uraikan Paulus. Tapi yang Mbak Juma tidak bertanya tentang Paulus. Kalau tidak bertanya tentang itu, suruh istri dan anaknya dia tanya. Nah, kenapa lu jawab itu kalau nggak ditanya? Kenapa kehendakmu sebagai saya? Kau siapa? Berarti kamu nggak mau ditanya toh? Bukan nggak mau ditanya, jawabannya sesuai yang saya. Bagaimana lu menjawab? Bukan itu pertanyaannya. Ya terserah Anda, penderitaanmu itu. Itu derita lu. Gimana sih ini orang tua ini? Kamu itu. Deritamu, deritaku. Wah, ada capek. Enggak. Udah. Ya, sekolah lalu betul. Ya, sekolah lalu. Biar saya bertanya. Pacepun Andre. Ya, gimana? Bisa saya tanya? Udah bisa saya bertanya? Ya, nggak bisa bertanya sebelum dijawab. Nggak bisa. Ya makanya ini waktu saya tahan ini. Kalau substansi menjawab waktu saya jalankan. Kecuali memang mau kecuali minta diputihkan maka waktu ini akan diputihkan. Dengarkan. Wanda ya mau diserah. Sampai dengarkan. Sampai langit runtuh ke bawah. Harus saya menjawab dari bibir saya. Dari bibir saya. Ale matoy. Jawab aja Pak Pipo bahwa Yesus itu gak ngajarkan Paulus gitu aja kok repot sih. Iya. Satu kata tidak bisa saya jawab tanpa bibir saya. Clear. Sekarang berdasarkan Bible. Yang apa yang ditanyakan Bang Juma silakan. Iya. Makanya kisah Paulus menjawabnya, saya ceritakan kisah Paulus. Nah orang Bang Juma nggak nanya Paulus. Bang Juma nggak nanya Paulus. Ya nggak. Ya kalau Yesus nanti kan jadi terkait ke sana. Ya udah langsung Yesus saja jawab. Ada nggak? Dari tadi ku bilang kan, lama-lama kuisap matanya abang ini. Dengarkan Juma, kata-kata dengarkan, dengarkan. Iya, bro. Dengarkan coba ya, kata-katamu, narasimu akan merongrong hidupmu. Ingat. Itu aja terus. Kayak pujangga aja di situ. Lambat atau cepat akan kamu rasakan melalui kata-katamu. Keluar kata-kata mutilasinya, mutiaranya. Ingat, orang people. Saya memperkuat yang saya narasikan Tuhan saya. Kalau kau sanggup melawan Tuhan saya yang ada di Bibel, terserah Anda. Tapi saya yakinan saya, kata-katamu, bukan itu yang ditanya. Stop. Bukan itu yang ditanya. Akan merongrong. Bukan itu yang ditanya. Stop. Apaan sih, kayak penjual obat aja. Kayak penjual obat di pasar Anda. Ada ular makulwali. Anda mewakili agama Anda dan ini kita disimak 4.500.000 manusia loh. Tuhan saya yang Tuhan yang hidup. Dengarkan. Tuhan Anda Tuhan yang hidup, gimana ceritanya? Tapi pernah mati. Tapi pernah mati, Pak. Ucapkan apa yang kamu narasikan akan merongrong hidupmu pada akhirnya. Kalau gitu kau berbicara tentang Pak Pipo. Ingat. Jangan kau main-mainkan Tuhan yang saya bacakan tadi urusanmu. Apaan sih? Sambalu. Kita bahas apa ini?
Dengarkan, saya tidak pernah untuk membenci Anda. Apa yang kamu katakan Pak Pipo? Apa yang kamu katakan? Bapak ngomong apa gitu loh? Dengarkan. Kamu katakan tadi mata saya Anda hisap. Saat detik ini saya tantang kamu. Saya tantang. Maksudnya hisap mata itu kalau Bapak di hadapan saya itu saya bentak Anda seperti anak-anak itu loh. Supaya mata Anda itu tertuju kepada saya. Itu namanya kuisap matamu. Pakai Tuhanmu menantang saya. Karena saya sudah berbicara berulang kali, Anda tidak mau dengarkan, pura-pura. Anda tidak bisa tertolong oleh Roh Kudus yang Anda punya. Anda nggak bisa tertolong karena Roh Kudus itu nggak ada sebenarnya di Kristen, nggak ada. Saya tanya baik-baik kok dari tadi. Apa pula kata-kata saya. Saya kan bicara sopan tadi. Aku bertanya itu ada tujuannya, bukannya menghujat, menista. Ini berbicara mengenai Al-Quran dan Bible. Apa perkataan Yesus tentang surah-surah Paulus? Layaknya Rasulullah Muhammad SAW berbicara Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Beliau berbicara mengenai Al-Quran. Nah sekarang saya tanya, apakah Yesus itu pernah berbicara mengenai kitab Anda? Ini yang saya tanyakan. Baik terus, baik. Dengarkan, pasang kuping. Baik, dengarkan, pasang kuping. Begitu Anda ngomong nggak nyambung. Menurut pikiran terlalu picik memang nggak nyambung. Kau kan itu hanya bisa ngata-ngatain kita. Picik lah, terlalu rendah lah pikirannya, otaknya jauh. Giliran matanya mau diisap marah. Bukan marah, saya nggak pernah marah. Tadi bilangnya sama bawa Tuhan. Nggak saya marah. Bagaimana kalau kita bertinju aja Pak? Daripada debat begini Bapak nggak ada kapasitas. Bertinju aja kita, gimana? Berani nggak? Nggak, saya tahu. Saya dari taekwondo loh. Dari taekwondo? Taekwondo. Oh bagus lah. Udah Pak tinju. Gini aja. Kalau Pak Pipo nggak bisa menjawab, menyerah aja Pak. Ini saking seringnya ikut taekwondo, sering kena tendangan bagian kepala, bagian belakangnya Pak ya? Bukan gitu. Kamu bukan itu narasinya. Enggak. Hanya memberitahukan saya bekas olahragawan taekwondo. Udah itu aja, nggak ada bilang. Tapi kenapa Anda sekarang kena darah tinggi? Nggak ada darah tinggi saya menurut kau. Asam urat? Kamu jangan seperti anak kecil ngomong. Itu ada Dinda Kores tahu Anda asam urat, keluar masuk rumah sakit periksa. Tanya taekwondo. Iya. Kenapa? Ada masalah bagi kalau saya taekwondo? Lebih baik Pak Pipo istirahat lah. Taekwondo tapi jurusan mulut itu Pak. Oke, Pak Pipo gimana? Ada waktu 1,5 menit. Apakah mau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Baik, saya manfaatkan dengan jawaban saya dari Bibel saya. Siap? Kalau sampai nggak menjawab pertanyaan ya Pak Pipo ya. Kalau nggak sesuai pertanyaan dikat kalau nggak dijawab dikat. Iya. Terserah mau Anda keluarkan urusan Anda. Kebiasaan nanti kalau nggak mau kebiasaan. Terserah apa maumu. Ini hak Anda semua di Zoom ini, bukan saya. Jadi udah jawab. Pak Pipo sebenarnya Anda itu belum pantas untuk berdialog Pak. Betul. Cocoknya Anda itu jualan sayur pakis di pasar. Belum layak saya pun Bapak ini. Saya pun memang standar pemikiranmu jauh di bawah. Saya nggak pantas untuk Anda berbicara, betul kok. Nalarmu itu ada aja alasannya, ada aja. Loncatan berpikirnya bagus tapi nggak ada nalarmu. Terus jawab dong Pak Pipo, jawab aja Pak Pipo, cepat Pak Pipo. Kasihan. Pak Pipo bisa jawab atau tidak? Kalau nggak bisa jawab tidur. Bisa saya jawab tetapi melalui Bibel saya. Pertanyaannya apa Pak Pipo yang Anda mau jawab? Dengarkan pakai kuping. Coba gini aja deh. Coba ulang pertanyaannya Bang Juma yang ingin Anda jawab. Coba diulang. Anakmu suruh mengulangi, jangan saya. Berarti kau nggak ngerti pertanyaan. Bagaimana mau menjawab? Nggak ngerti pertanyaan, percuma kan? Kamu dengar, diam kau biar saya jawab melalui Bibel saya. Iya, pertanyaannya apa yang Anda mau jawab?
Kalau pertanyaan kamu nggak tahu, tanya anakmu dan istrimu dulu supaya didengarnya tadi. Bagaimana ini Bang Juma? Dia nggak tahu pertanyaan tapi mau menjawab apa? Bagaimana? Itu dia makanya gue yang belum layak berdialog orang ini. Kalau nggak tahu kau pertanyaannya itu penderitaanmu, bukan kesalahan saya, bro. Bapak harusnya belajar menghitung dulu. Ya. Baru berdialog. Betul. Atau mengeja dulu. B tambah A. B tambah A. Ba. Ikut saya, Pak. Bertanya. B tambah A. Ba. B tambah I. Bertanya. Babi. Saya akan jawab. Jawabannya dari Bibil saya. Paham ya? Iya, makanya saya tanya, apakah ada di Bible Anda Yesus mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Maka dengarkan biar saya jawab. Ada atau tidak ada? Ya, ada atau tidak ada? Dari Bibil saya. Kan ada kisahnya, maka itulah jawaban biar saya terangkan. Kenapa anda kau bertahan di dalam kebodohanmu? Lu orang bertanya kok bodoh? Iya. Bagaimana ceritanya Saya orang kan bertanya menjawab. bodoh? Biasanya yang menjawab itu Dari yang bodoh, Bibil Pak. saya. Ya biasanya Dari menjawab Bibil yang saya bodoh. menjawabnya, bukan saya. Bukan saya yang menjawabnya. Pertanyaannya apa yang Anda ingin jawab? Apa itu? Kau dengar? Apa pertanyaannya? Bibil saya yang menjawab. Pertanyaannya apa yang Pak Pipa mau jawab? Pertanyaannya apa? Tanya anak dan istrimu pertanyaan itu kalau kau nggak tahu. Itu kan nggak tahu penderitaanmu. pertanyaan. Percuma dia Ya, nggak tahu penderitaanmu. pertanyaan. Dia nggak tahu Penderitaanmu pertanyaan. itu, bukan penderitaan saya. Terus Pak Pipa mau menjawab apa sekarang? Dari Bibil saya yang saya uraikan menjawab pertanyaan Juma. Apa pertanyaannya Bang Juma? Apa pertanyaannya? Oh, tanya Juma kalau gitu, kalau nggak istri mana tanya Juma. Oke, diulang lagi Bang Juma pertanyaannya sekali lagi diulang. Apakah ada di dalam Bible pengajaran Yesus tentang surat-surat Paulus? Baik. Jawab. Saya menguraikan dari Bibil saya, jawabannya diam kau biar saya uraikan. Bisa? Ya kalau nggak terjawab di-cut. Lanjut. Kalau nggak terjawab di-cut. Bisa. Ya. Silakan. Baik, akan elok jadinya. Begitu kalau kau bisa buat diskusi, kalau nggak bisa tidur kau, pegang kupingmu. Jawabannya. Paulus, dengarkan baik-baik. Paulus orang Yahudi, orang yang beragama. Bang Juma tidak bertanya tentang Paulus, jadi nggak usah jawab Paulus. Yesus. Dikat, nggak bisa. Bagaimana? Dikat. Dengar dulu. Pertanyaannya itu tentang Yesus, pengajaran Paulus. Yesus. Ini jawabannya. Ya Bang Juma tidak menjelaskan, diminta menjelaskan siapa Paulus, enggak, bukan? Dikat. Dikat. Terserah. Nggak bisa, nggak dibiarkan. Kebiasaan nanti. Mulai malam hari ini kita kasih pelajaran bahasa Indonesia yang baik. Mulai malam ini. Masuk kau gantikan Juma. Gak bisa, saya luruskan. Saya gantiin moderator Masuk sementara. kau gantikan Juma. Jangan berkor-kor kau di situ. Moderator yang meluruskan, digantiin sementara moderator. Masuk kau gantikan Juma. Kalau kau mampu. Masuk kau. Ya udah kalau begitu saya yang bertanya deh itu. Pertanyaan Bang Juma sama dengan pertanyaan Dengarkan. Ini ya. Pak Pipo. Pak Pipo seorang Kristen yang Kristen tulen. Ingat. Tulen. Yang bilang Kristen palsu siapa? Dengarkan. Sampai ke langit ke-7 saya hadapi siapapun Anda. Soal argumen. Kalau cuma modal mulut, Pak, ayam juga bisa. Ya, ingat. Tapi faktanya apa? Satu pertanyaan Anda nggak bisa hadapi. Soal Gimana Bibel itu, ya, Pak? soal Bibel. Soal Quran saya nggak paham. Bibel sampai langit ke-7 saya hadapi siapapun dia. Nah ini yang saya tanya tentang Bibel. Apakah di Bibel ada pengajaran Yesus tentang Paulus? Tentang surah Paulus? Dengarkan, biar saya jawab. Ya. Mana salahnya? Iya. Kalau kalau salah jawab saya cut. Vitamin C. Vitamin C. Enggak ada bawa direct. Kenapa? Kok kejang-kejang, Pak? Kok kejang-kejang? Guys. Masa ulang tomato mau mentara tuh. Mas. Kenapa, Bapak? Nyebut, Pak, nyebut. Udah selesai udahlah, nggak bisa jawab udah. Bapak angkat tangan Pak ya, Anda lambaikan tangan ke kamera ya. Kita anggap Bapak tidak mampu kemudian untuk menjelaskan. Udah Closing statement aja, closing statement. Closing kita putuskan waktunya ya. Dengarkan.
saya menganggap Anda itu adalah bocah. Udah Pak Pipo, kerdil closing yang statement aja kasih 2 menit. Udah. Closing statement masing-masing kasih 2 menit. Udah. Ya, Pak Pipo Baik. dulu. Nanti Pak Pipo dulu. nasihatannya nanti selesai acara ya. Sebentar. Silakan 2 Pak menit Pipo, akan pakai 2 menit closing, Pak. Kamu duluan. Apa? Saya udah di pertama itu kamu dulu. Anda aja silakan closing pakai Bible, jangan jinggung-jinggung ke sebelah. Begitu juga Bang Juma, silakan. Kamu duluan di kalau enggak kamu yang statement terserah. Aku duluan. Apa statement? Kau duluan. Statement. Closing. Kamu closing. Baik. Kamu closing Apa? duluan. Closing apa? Closing statementmu kamu duluan. Pak Pipo dulu lah, Pak Pipo di sini kita hormati Pak. Kamu duluan, kan ketawamu nggak mendengarkan. Kamu ketawa, kamu nggak pernah merasa yang mendengar ini pun, mendengar siapapun dia, kamu itu tidak ada manfaat dari sebagai orang mendengar, bro. Kasihan saya melihatmu. Sebenarnya kami yang kasihan loh sama Pak Pipo, udah tua masih begadang. Kata-kata saya, lah, dengarkan. Kalimat saya langsung ke jantungmu. Saya yakin. Iya toh. Malas ya anak kan. Malas sih ya. Baik. Ya, silakan baik. Pak, silakan Pak. 2 menit Pak Pipo. Anda lihat dulu, saya kan pertama tadi bro, gantianlah apa salahnya kan? Ya udah. Orang tua Kalau enggak begini, kalau enggak penting keluarkan aja. Kalau enggak ada kemampuan clear semua yang di Zoom ini udah keluarkan kan selesai. Panda-pandaian. Wah, nang hadong. Sampai dengarkan. Kalau besok lusa kalau masih hidup Zoom ini saya akan masuk setiap saat menantang semua Anda yang ada di sini. Wah. Diskusi dengan Bilal. Pak Pipo kalau masuk sini mau jual apa? Pak Pipo kalau masuk sini jualan apa Kalau Pak? masih buka Zoom Anda ini, Pak Pipo akan masuk setiap saat menantang. Pak Pipo saya Bang Handi, saya melihat Pak Pipo ini seperti ikan teri bawa pisau. Ikan teri bawa gajah. Oh, bawa gajah. Udah, silakan closing kalau memang itu mau. Closing apa? Entah saya, terserah Anda. Closing state? Terserah. Mau closing apapun terserah. Iya, closing apa namanya? Iya, sebenarnya kamu itu nocor-nocor aja, bukan kamu. Gantikan si Juma, kau masuk. Iya, closing apa dulu Pak Pipo? Enggak, kau bukan jangan pengecut kau. Kau kan laki-laki pengecut. Kau berapa kali saya buat kau saya buat kau nangis Bombay. Jadi Pak Pipo nggak pernah menangis. Kamu harus udahkan bendera Pak Pipo, saya beneran nggak sanggup menghadapi Pak Pipo. Ya, malam ini buktinya dia menangis. Kau jujur. Saya ingat dulu ya, waktu beberapa bulan yang lalu diskusi di Zoom, sementara ngomong open cam kelempar giginya 1. Masih ada loh, ketinggalan di Zoom, belum diambil. Kamu mengatakan Pak Pipo saya nggak sanggup menyerah. Kasihan. Akui kesalahanmu itu penderitaanmu, bro. Iya Pak Pipo, udah. Oke, baik. Damai. Ya, damai. Oke, baik. Kalau enggak gini aja, closing statement, baca sesuai dengan tema, baca beberapa ayat kitab suci masing-masing aja biar Ya, damai. itu janjinya tadi itu loh. Dia mau baca itu. Kitabnya. Kalau boleh penonton minta Pak Pipo baca Yohanes 1 pakai original teks. Pakai bahasa Batak aja. Ya boleh juga. En hologos koi parotanteos. Gitu ya Pak Logos ya. Pak Logos lagi. Oke, itu nanti dibaca ya. Ya udahlah Banyuma, tutup aja lah. Iya. Gimana Pak Besok Pipo? saya akan dengar. Kalau ada di Zoom manapun cuma saya akan masuk. Ya, saya yakin kan saya akan masuk. Iya, masuk aja nggak apa-apa. Untuk apa masuk? Untuk apa Pak? Mau jual obat? Saya mengajak Anda diskusi dengan Anda. Bagaimana kamu nggak bisa jawab pertanyaan? Ya percuma kan? Enggak percuma. Saya mengajak Anda diskusi dengan Anda. Ya. Jadi Anda diskusi dengan Anda. Dia menonton. Saya mengajak Juma diskusi dengan Ustaz Alif ini pakar bahasa juga nih. Enggak, Alif kan udah Aku dulu diajarin sama Pak Zul namanya, suruh perhatikan perkataan yang dikeluarkan oleh Pak Pipo gitu. Makanya aku coba ikutin. Iya, jadi disuruh Anda disuruh diskusi dengan Anda gitu ya. Alif kan berapa kali? Alif, kau berapa kali kau nangis Bombay saya buat? Diam kau dulu lah. Kembali lagi ke dokter. Kembali ke Alif. Alif juga nangis Bombay juga sih. Kita closing. Astaga. Boleh.
Ya, silakan Juma. Silakan Juma, kamu dulu. Oh, saya dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menguraikan tentang kitabnya Pak Pipo di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian berkata ini dari Tuhan dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, ini Al-Quran. Sekiranya tidak ada kitabnya Pak Pipo, maka Al-Quran ini diragukan. Tapi ternyata betul ada kitab yang dituliskan dengan tangan sendiri, tapi dikatakan itu adalah wahyu, itu adalah firman, itu adalah bimbingan Roh Kudus. Tapi ketika ditanya apa pengajaran Yesus tentang surah-surah Paulus, ternyata Pak Pipo tidak mampu mempertanggungjawabkan kitabnya. Kitabnya tidak punya wajah seketika. Kitabnya tidak punya marwah seketika. Kitabnya tidak punya derajat seketika. Tidak bisa didudukkan di hadapan Yesus kitabnya. Sementara Al-Quranul Karim jelas sekali adalah merupakan wahyu dari Allah yang kemudian menerangkan dirinya, menjelaskan dirinya dan seterusnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahma lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ini jelas sekali. Oleh karena itulah saya katakan, Pak Pipo, silakan Anda renungkan dan tentukan hari kapan Anda mau bersyahadat. Demikian. Allahu Akbar. Salah open. Baik, closing statement sudah dimanfaatkan dengan sempurna 2 menit. Selanjutnya Opung Pipo juga sama 2 menit. Waktu akan berjalan ketika Opung berbicara. Baik, terima kasih kepada Anda. Siapapun yang di Zoom ini, terima kasih kesempatan ini. Juma, Andi, Alif, terlebih saudara saya Amir yang sopan, dan sahabat saya ketawanya khas, kacamatanya udah hilang, saya tidak kemana, saya nggak tahu kacamatanya di mana. Terima kasih kepada kesempatan ini. Kata-kata saya, closing statement saya, Juma, kalau ada di jam mana saya akan masuk dan akan saya hadapi Anda diskusi sampai langit yang ke-7, clear dan clear. Kalau si Handi sudah memang diangkat bendera berapa kali, silakan. Kenapa saya mengatakan seperti itu kepada Anda? Supaya kau tahu apa yang kamu ucapkan tentang Bibil orang yang kamu tidak mengerti, supaya kamu sadar pada suatu saat nanti. Itu tulisan Anda. Baik, terima kasih kepada semua di sini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang-orang yang murah hatinya, karena mereka akan berperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Yesus, anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 3 sampai 9. Kata Pak Pipo adalah manusia yang lemah. Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan Anda di sini, walaupun di kolom komentar, maaf, seribu maaf kepada Anda. Sampai jumpa. Faya con Dios. Thank you, my friend. Selamat malam. Satu negara Republik Indonesia harga mati. Presiden kita saat ini, Jokowi. Bye-bye. Thank you. Bye. Oke, terima kasih Bang Pipo. Terima kasih Merdeka. Bang Pipo. Merdeka. Makasih. Yang penting waktu habis saja adalah merdeka. Merdeka.
Oh ya ini Pak Pipo nggak sopan juga ternyata. Pak Pipo belum pamit langsung keluar dia. Kenapa ya? Masih ada ini. Masih ada ini Pak Pipo. Pak Piponya entah kenapa langsung keluar. Harusnya ditahan tadi, jangan keluar langsung. Kita tanya dulu. Ada Pak, ada Pak Pipo, Pak Pipo ada di sini. Pak Pipo ada di sini. Ini Ada Pak Pipo. Oh, Pak Pipo. Kenapa langsung keluar? Kayaknya Bang Juma mungkin agak remang-remang ini, kalah telak sama Pak Pipo ini. Jadi gak kelihatan Pak Pipo remang-remang di pandangan di HP-nya itu. Ya itu maksud saya harusnya tadi Pak Pipo itu ditahan dulu, jangan sampai dia keluar. Walaupun dia takut, ketakutan, gemetaran, tapi minimal ditahan dulu lah. Ini saya masih mau ngobrol sama dia udah keluar, gimana sih? Besok siapa lah? Besok siapa lah? Dia masih nyawa. Besok siapa lah besok siapa lah korban Pak Sipo ini ya? Mau cari korban lagi ya Pak Pipo. Harusnya lain kali kalau ada Pak Pipo masuk di sini, tahan dulu. Jangan langsung dibiarkan pergi. Nah ini kita mau bicara ke dia kapan lagi dia punya nyali, tapi keburu hilang. Kayak mana ceritanya Pak Pipo? Pak Pipo mana Pak Pipo? Pak Pipo masih ada nggak sih? Ya. Ada. Udah nggak ada dari tadi, udah keluar. Enggak begini. Amir. Kalau saya masih mau ngomong sama Pak Pipo Banyumas. Itu dia makanya saya mau bilang ke dia. Amir. Lupa cuci kaki sebelum tidur gitu. Amir. Kalau saya masih mau bicara sama dia, kalau sudah nggak ada, kenapa nggak ditahan dulu sih Pak Bang Amir? Kenapa nggak ditahan dulu? Iya, kenapa Pak Pipo? Sudah saya kunci. Dia nerobos atap. Jangan-jangan Pak. Keluar dia. Saya curiga kalau hostnya nge-kick Pak Pipo, jangan di-kick orang lah. Amir. Ya kan, nggak di-kick kan? Enggak Bang, langsung dia keluar sendiri, loncat sendiri kok. Nggak ada yang ini tanpa pamit kayak apa kayak bilang apa kayak makasih apa gitu. Langsung pergi aja kayak gitu. Mentang-mentang hancur hatinya malam ini, langsung kabur dia. Oh, jadi langsung kabur tanpa basa-basi begitu. Iya. Alip. Maklum lah, kasihan kan mungkin lapar atau haus gitu. Yang saya tahu Bang Andi dia bentar Bang. Ini Pak Pipo nelpon saya bentar manggil saya nelpon saya. Oh iya, katakan ke Pak Pipo, Dinda Alif, katakan ke dia bahwasanya malam ini jangan lupa dia cuci kaki sebelum tidur. Gitu ya. Bilang dari saya ya. Siap. Ya Pak Alif, sampaikan juga salam maaf dari kita di sini ya. Pak Alif coba ditelepon dulu Pak Alif, ditelepon dulu. Alhamdulillah. Ya, barusan lagi telepon manggil saya. Halo, iya Pak Pipo, Opung gimana? Halo. Begini, besok kalau ada Juma sama Andi, dua orang ini sekaligus akan saya blender, saya gilas, ya kasih tahu sama mereka dulu. Oh gitu, ya. Siap. Tadi masih pemanasan belum saya apalah dor, masih pemanasan. Dia masih nelpon deh, Masih telepon kah? Kecil. Iya, aku masih nelpon ini lagi nelpon. Apa katanya? Apa katanya? Belum. Halo, bentar. Opung, ini tadi disuruh disampaikan pesan katanya pertama sampaikan maaf dari kami gitu ya selama diskusi kalau ada yang kurang berkenan, dan juga pesan dari Bang Juma jangan lupa cuci tangan, cuci kaki sebelum tidur. Ya. Terus katakan lain kali kalau debat jangan langsung keluar gitu. Sampaikan saya terima maaf ya Alif, walaupun kita kadang-kadang berbeda tapi kasih tahu dulu Kang Alif, kasih tahu bahwa kalau selesai itu pamit baik-baik, jangan langsung kabur gitu. Coba tanya. Iya bentar. Opung ini ada pesan juga bahwa katanya kalau selesai diskusi itu pamit ya, kita baik-baik diskusi karena kita merdeka gitu Opung ya. Terima kasih Opung teleponnya, selamat istirahat. Satu lagi kasih tahu. Kalau kalau kencing masih dipegangi atau megang sendiri, coba tanya. Aduh, takut. Gak berani aku. Gak berani. Jangan. Gak berani nanyanya. Aku opung soalnya opungku. Opung, waktu pulsa aku habis nanti Opung, jangan kelamaan nelponnya. Opung yang nelpon ya lupa ya. Tolong dulu sampaikan kepada bocah yang dua itu, bocah kan ada bocah itu si Juma sama si Adi kan bocah. Masih teleponan nih Kang Ali, masih teleponan. Masih. Masih teleponan. Masih Bang Andi. Matiin aja teleponnya. Yang penting sudah saling maaf-maafkan.
kita Opung ini sudah maaf-maafan, janganlah ditambah-tambah lagi. Tadi kan udah bilang maaf. Ya, dadah Opung ya. Selamat istirahat Opung, semoga tidur nyenyak. Pesan terakhir nih, kasih tahu Pak Pipo, apakah dia sudah disunat apa belum tuh? Kasih tahu coba. Oh iya. Kayaknya udah. Opung udah sunat belum Opung? Balas. Gak usah, nanti sih kalau saya jawab itu tegilas kau nanti, kau yang tegilas, gak usah lah. Oh, aduh. Ya nggak usah jawab Opung. Yaudah, kau saya nanti takut kena apa blender. Iya. Jawabannya Yaudah, nanti Opung. kena blender kau. Jawaban itu Iya udah sampai Opung. situ. Ya, aku masih di TikTok nanti. ini Opung, aku nggak enak. Aku masih di TikTok, masih di atas di Komalia Pak Amir. Nggak enak aku nanti ganggu yang lain diskusi ya. Terima kasih Opung. Selamat malam, selamat istirahat. Malam. Ya. Udah teleponan ya? Silakan. Udah ya? Udah selesai. Iya, udah. Silakan yang lain. Ya Bro Amir. Kacamata Jadi kasih tahu lain kali itu Pak Pipo kalau udah selesai begitu masa langsung kabur, nggak enak. Saling menghormati dong, masa main kabur aja gitu kan nggak bagus itu. Kita udah minta baik-baik dia langsung main kabur aja gitu. Untung masih bisa ditelepon. Untung masih bisa ditelepon nih. Iya, kedua ya kalau bisa. Namanya umur itu ya kalau yang kali kalau ada Pak Pipo ketemu Pak Pipo kita juga di sini harus tahu diri dong. Jam 12 kasihan lo orang tua dilawan terus. Nanti sakit gitu loh. Tengah malam masih diajak ngobrol. Kalian semua ini loh masih muda-muda nggak sayang sama orang tua apa? Gitu loh. Tapi kata bini beliau Bang, kalau tidur dia masih tetap pakai topi katanya. Tidak pernah lepas topinya. Bukannya tidur pakai tongkat? Enggak pakai topi. Itu pun topinya peninggalan penjajahan Belanda katanya masih dipakai. Amir. Topinya Westerling. Amir. Iya. Amir. Oh, iya. Topinya sudah warna yang tadinya hitam tapi sekarang udah coklat. Amir. Enggak. Ada permintaan saya Bro Amir. Saya telepon Amir. Ini hostnya yang telepon lagi. Enggak, Bang Amir bicara sendiri dia. Ngantuk dia rupanya. Halo Bro Amir. Bang Amir bicara sama siapa sih? Amir. Bicara sendiri dia. Jangan bicara sendiri nggak enak. Amir. Iya, kenapa? Ini Pak Amir, lain kali mungkin sebagai tuan rumah kita saling mengingatkan, kasih tahu bagaimana caranya naik dan bagaimana turun komal juga gitu. Jadi biar kita tahu turun. Ya. Aku nyimak kembali aja ya. Mer. Iya, tongkatnya masih dipakai enggak tuh? Aku mau pesan Amanda, tolong dulu saudara saya ada nggak pernah. Kok nggak ada suara sih? Kok nggak ada suara? Ini kok uang bodoh. Ini pada tidur apa orang di sini ya? Mer. Mbak Wong bodoh. Kok nggak ada suara? Saya. Ngomong kok ada suara sih? Uang kok ada bodoh. suara? Saya kirim salam. Yang berapa ini sekarang? Kok nggak ada suara pada tidur orang-orang di sini? Saya dengar. Di sini orang udah pada tidur. Mudah-mudahan. Kok nggak ada suara ya? Saudara saya Wong bodoh. Apa saya nggak kedengeran ya? Salam. Ya kirim salam saya sama Wong bodoh. Saya kedengeran nggak sih? Nggak ada suara ya? Halo. Kok ada suara? Halo. Kok nggak ada suara? Siapa yang ketawa nih? Saya Bang. Kira udah tidur masih ada. Ketawa aja dengarkan abang bicara sendiri. Kira ada suara, ternyata masih ada orang. Kau dengar Mir? Halo. Halo. Kau masih anda. Halo. Dengar saya kau dong itu. Langiresai kau dong nyo. Langiresai cuma ya. Mer. Dong. Pak Amir masih ada. Kok nggak ada suara? Host mana sih Bang Amir? Bang Amir. Ada gambarnya tapi nggak ada suaranya. Kayak TV rusak dong kalau begitu. Enggak begini Mer. Uang bodoh. Saya nggak pernah jumpa lagi saya bicara. Saya salam sama Anda. Halo. Kok nggak ada orang? Halo. Kalau ada nomor uang bodoh sama saya kasih lah Mir. Halo. Mungkin ini aja kali ya Bang ya. Kita selingan candaan aja. Tetap happy biasanya sama Pak Pipo ya. Tetap happy Pak Pipo dan kita tidak pernah mengambil hati ketika saling candaan ya. Yang penting untuk merelaksasi aja. Ya, Gini Dinda, mungkin baiknya dipimpin oleh Bang Haji untuk bacakan Al-Fatihah untuk beliau.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikut amin. Alif. Aduh. Ya, Pung. Alif. Ya, saya kirim salam sama orang bodoh. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bang Andi. Ada Alif, Bang Andi. Dinda Alif lagi nelpon. Enggak, kalau ada WA, kalau nggak ada WA dia kasih sama WA mana tahu bisa saya bantu bapak itu uang bodoh. Ada. Ya. Aku bentar Enggak, itu uang bodoh. Enggak begini, uang bodoh itu sahabat saya, enggak pernah menyakiti saya enggak pernah menyakiti dia. Saya kan topi bagi bapak itu. Ini cara kemanusiaan lah saya sama dia. Bang Alif ngomong apa siapa sih? Aku kemarin ini pas awal-awal naik Komal itu kan keluar TikTok itu sengaja aku nggak cas HP gitu Bang. Jadi begitu lobet mati udah aku sama aja pamit gitu waktu kemarin. Enggak, kalau ada WA bodoh kan sama saya biar saya hubungi dulu saudara saya itu. Ini Bang Alif ngomong sama siapa sih? Ya men. Tapi kalau nggak bisa dikasih udah kirim salam lah sama orang bodoh cepat sembuh. Itu sahabat saya. Ini ngomong apa siapa sih Bang Alif kok ngomong sendiri sih? Pak Pipo kirim salam sama dia. Mana tahu bisa yang saya bantu secara apapun kan siapa tahu kan. Coba tanya dulu kalau masih teleponan sama Pak Pipo, Bang Alif tahu dia pakai sarung apa tidak malam ini gitu loh. Coba tanya. Ya. Kalau sama Pak Esra udah jumpa saya semalam ada di Jomana itu Esra ada. Uang bodoh yang nggak pernah jumpa lagi saya uang bodoh. Ketawa dia itu khas sekali itu saudara saya itu. Ya Allah, alhamdulillah ini ada Pak Pipo lagi bener. Ini naik lagi Pak Pipo datang. Ya mana dia? Ini ada di bawah Bang Handi. Oh ya. Assalamualaikum silakan ngobrol lagi. Bang Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi, ini ada suara yang Pak Pipo melalui telepon ke Ustaz Alif. Ada mau disampaikan ke Pak Pipo, Ustaz? Apa itu? Pak Pipo udah nggak ada di sini, tapi kalau mau bicara sama Pak Pipo melalui Ustaz Alif karena beliau yang nelpon langsung ke Pak Pipo. Gitu. Ya sampaikan aja. Kalau ditanya itu misalnya Pak Pipo kamu udah makan, jawabannya jangan apa itu makan gitu, jangan seperti itu jawabnya. Sugi ya. Yo Pak Pipo. Tembus sosok nih. Tembus. Oke, kita mungkin inilah ya kita sudahi dulu mengenai ininya ya. Selanjutnya bagaimana ini Opung masih mau lanjut diskusi? Enggak begini aja. Kalau memang dengar dulu, kalau memang saya mau turun biar saya turun sendiri nggak masalah. Tapi pesan saya ini si Juma sama si Jugi ingin diskusi sekalian saya blender nanti atau besok sekalian. Boleh Pak Pipo, kalau mau debat dengan saya boleh open cam. Besok. Tanpa buka Bible ayo. Gimana? Besok lah. Besok. Oke. Open cam ya. Open cam tanpa buka Bible harus bisa menunjukkan ayat Bible ya. Ya, Sugi, dengarkan Sugi dulu Pak Pipo. Dengarkan. Ya. Buat persiapanmu supaya kau jangan tumbang ya. Kalau tenang aja Pak. Dia udah angkat bendera itu. Udah kasihan orang tua tersakit. Udah waktunya tidur lah. Iya makanya angkat bendera ini. Kau satu-satunya mau kena gilas kau ini Sugi ya. Boleh Pak. Boleh. Besok lah. Besok ya persiapan dulu Pak. Kalau saya sih tanpa persiapan langsung nggak usah pakai persiapan kalau saya sih. Oke, thank you, Boy Mat. Saya undur diri dulu. Amir, bye-bye, rekan-rekan semua, goodbye. Ini ngomong sama siapa sih kok gak ada suara? udah Bang Edi, udah. Selalu Jangan Pak dikerjain Pipo ya. biar tidur. Selamat malam. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Selamat istirahat. Sehat selalu. Apa itu istirahat? Apa istirahat itu? Apa istirahat? Makanya dari tadi
mau dikembaliin biar pamit, malah narasinya ngajak perang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita sudah selesaikan dialog kita dengan Pak Pipo dan juga Pak Heri yang tadi membahas tentang beberapa tema ya. Alhamdulillah malam ini kita terhibur dengan adanya Pak Pipo, tema Al-Quran versus Bible. Ya, gimana Bang? Halo? Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya teman-teman, bentar ya. Kita dengarkan dulu ada. Pak D itu siapa? Mbak D itu naik, Mbak D naik gitu loh. Ada apa gitu? Beliau mau naik enggak? Dia itu mau. Mbak D, udah berapa malam nih gak ada naik nih. Makanya Bang Zuma agak galau sedikit. Aku nggak tanggung jawab toh. Aku nggak tanggung jawab toh. Monggo naik Mbak D. Ada. Silakan minta naik. Siapa yang mau naik? Itu banyak yang minta. Banyak yang minta naik itu. Kalau Mbak D naik ini, netizen ini ikut apa? Ikut gembira gitu, ikut nyorain Bang Zuma. Ayo keluarkan keberanianmu, ayo gitu. Wah keren. Oh ngomporin gitu, ngomporin. Iya. Gas. Kok ada orang kayak Pak Pipo ya? Pokoknya bicara yang penting mau blender. Tapi kalau nggak dapat Pipo, dunia ini sepi kali ya. Baik teman-teman. Iya, mungkin kawan-kawan juga yang belum tahu dan ya kita udah sudahi. Ini sudah jam 1 hampir jam 2 waktu Kota Makassar. Jadi kita tutup. Kalau Mbak D insya Allah malam ini tidak akan naik ya. Itu insting saya sih. Beliau butuh istirahat juga. Jadi kita tutup aja. Yang penting temanya itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Apa yang kita uraikan itu benar-benar satu materi yang sangat-sangat mengedukasi sehingga kita bisa membedakan antara Al-Quran dan Bible. Dan teman-teman yang telah memberikan stiker, gift, terima kasih banyak atas semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang antum berikan, termasuk semua teman-teman yang sekedar nyimak, yang juga ikut typing, itu semuanya saya ucapkan banyak terima kasih dan insya Allah akan menjadi amal jariah. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bilang tadi kan, kalau Pak Vivo itu ditanya, Pak Vivo, apa Anda sudah makan? Apa itu makan? Kamu tahu arti makan? Puter-puter kemana dulu?